menyesuaikan dari inkubator bisnis dan kewirausahaan untuk materi yang disampaikan. Sebelum kita mulai sesi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan kemudahan untuk kita akhirnya menerapkan dari apa-apa yang kita diskusikan bersama di malam ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Sudah lumayan cukup banyak yang hadir, dan sekiranya sambil jalan kita nanti coba lebih banyak untuk diskusi ya. Apalagi di sesi awal-awal ini biasanya memang minat yang hadir itu banyak. Tapi nanti biasanya perlahan tapi pasti ya, hari berikutnya lalu ada jeda gitu kan, mulai nggak lebih banyak gitu. Semoga tetap konsisten yang hadir, dan juga untuk kalian yang akhirnya ingin benar-benar memulai usaha, atau yang kemarin yang akhirnya memang sudah punya usaha, sekiranya untuk bisa ditingkatkan lagi ya untuk kapasitas dirinya, sehingga untuk lebih siap menghadapi tantangan di era saat ini ya, untuk akhirnya mengembangkan usahanya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar, saya mau cek dulu. Sudah masuk layarnya? Sudah, Coach. Sudah, oke. Jelaskah di sana tampilannya? Jelas sekali, bagus. Oke. Baru muncul. Ya, baru muncul. Oke. Oke, jadi udah, ini saya menyesuaikan terkait motivasi dan juga ide bisnis ya. Dan sekiranya kenapa sih kemarin saya sharing di awal bahwa memang dari hasil penelitian ya, dan saya belum tahu penelitian terbaru seberapa akhirnya tingkat fatality ataupun kegagalan untuk di bisnis ya, untuk di era pandemi saat ini, bagaimana bisnis perhotelan misalnya itu 2 tahun ini kan mengalami stagnasi ya. Baru mulai akhirnya ada keluangan, lalu akhirnya ada pembatasan lagi gitu. Transportasi pun sama juga kayak gitu. Lalu sekiranya kalian juga mendapatkan informasi bagaimana perkembangan ataupun pertumbuhan bisnis-bisnis tertentu yang sekiranya itu bertumbuh gitu. Kok bisa ya di tengah pandemi ada bisnis yang akhirnya terpaksa tutup karena secara rasional tidak memberikan hasil yang positif, kemudian ada yang bisnis-bisnis akhirnya bertumbuh di era pandemi saat ini kayak gitu. Terutama anak-anak muda yang notabene mahasiswa, mereka banyak mengembangkan untuk usaha di saat pandemi saat ini kayak gitu. Ngomongin tentang motivasi ya, kiranya sebelumnya saya, dan karena juga ada alumni, dan kayaknya lebih banyak ini yang non-alumni ya, saya mau sharing tentang masalah mahasiswa yang paling tidak alami. Bisa jadi yang alumni waktu itu mengalami juga. Pertama, biasanya salah pilih program studi. Kok saya masuk peternakan gitu ya, kan pengennya masuk teknik gitu misalnya. Kemudian selain salah milih program studi, biasanya sulit ngatur waktu ya, mahasiswa teh. Waktunya itu untuk kegiatan praktikum, kuliah, bimbingan, terus ke calon pasangan mungkin. Lalu untuk ketika diajak mau bisnis, ada temennya ngajakin gitu, aduh nggak ada waktu nih Rek, ya kan. Tapi kalau ketika kita naik gunung yuk gitu, semangat gitu, yuk kapan nih berangkat gitu. Dan banyak hal yang akhirnya, 2 hal ini yang paling banyak ditemuin, dan sampai saat ini ternyata sebelumnya saya pun ngalamin, lalu ternyata di era saat ini pun masih mengalami ya. Kemudian sulit ngatur duit, biasanya mahasiswa tuh terbatas kesannya ya. Ada sih memang di sekolah-sekolah yang ataupun universitas yang notabene dari segi finansial mampu, ya mungkin lebih banyak di sana berkecukupan lah kayak gitu. Tapi ngomongin ngatur duit, belum tentu juga, akhirnya mereka mudah mengatur uangnya juga gitu. Walaupun berkecukupan, bisa juga proses pengaturan itu nggak semudah yang dibayangkan gitu.
Dan ini ternyata masih banyak nih dialamin oleh sebagian mahasiswa. Kemudian sulit atur perasaan, mahasiswa itu baperan, dibilang dosennya, ya kan tidak dibalas dosennya 2 hari, seminggu kemudian ditanya, "Loh, kamu udah kirim pesan ya?" Kemudian bagaimana akhirnya di era digitalisasi saat ini, ketika di sosial media, ketika memposting lalu tidak ada komen, baper gitu kan. Kok nggak ada yang komen sih gitu. Atau sekalinya komen, orang yang tidak diharapkan gitu. Kemudian tantangan mahasiswa sulit ngatur prioritas, jadi prioritasnya ada, dan saking akhirnya namanya mahasiswa ya, kelihatan sibuk gitu, tapi nggak produktif bisa jadi gitu. Nah ini yang dikhawatirin nih, sok sibuk atau merasa sibuk tapi nggak produktif gitu. Hanya di pikiran doang pusing, lalu nggak ada waktu, lalu ngerjain yang mana dulu nih, bingung gitu. Bingungnya berkepanjangan, 1 hari, 2 semester, akhirnya ketunda tugas akhir gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi semoga kalian tidak ngalamin hal yang ini. Kemudian sulit belajar biasanya, apalagi sekarang sistemnya daring ya kan. Mungkin lebih banyak nonton apa drakor ya, drama Korea gitu. Bisa jadi, atau mungkin ada hal yang akhirnya lebih menarik selain pelajaran gitu. Mungkin bagi yang suka sepak bola, nonton sepak bola gitu, atau nonton YouTube, lalu stalkingin mungkin pasangan orang lain, semoga dia tidak jadi gitu. Kemudian saya bisa menyusul. Kemudian sebagian besar mahasiswa ternyata ngalamin yang namanya kesulitan dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, mau bertanya, berargumentasi, tadi menyampaikan pendapat juga, dan juga dalam proses penulisan bagaimana berkomunikasi yang baik gitu. Jadi sebelum ilmu itu adab gitu. Bagaimana akhirnya kalian misalnya ke dosen gitu, ujuk-ujuk langsung menanyakan sesuatu tanpa memperkenalkan diri, kecuali memang dosennya sudah mengenal saudara atau saudari gitu. Dan itu yang terjadi di zilenial saat ini. Kemudian ada tuntutan dari orang tua, biasanya sebagian orang tua berharap anaknya cepat lulus, ndang kerja, kamu nggak usah usaha gitu kan, ngapain gitu, kamu dikuliahin tuh buat buat menempuh pendidikan lalu dapat gelar sarjana, terus kok kamu malah jualan gitu. Dan biasanya orang tua menuntut untuk hal itu tidak dilakukan gitu. Kemudian juga nggak percaya diri biasanya ya kan, di kebanyakan mahasiswa sebagian besar saya temui di kegiatan pelatihan gitu, baik yang dari Politeknik Negeri Jember ataupun dari sebagian universitas yang ada di Indonesia. Ternyata ini salah satu problem yang paling banyak juga, selain sulit berkomunikasi, masih banyak mahasiswa yang akhirnya nggak percaya diri. Kemudian suka nunda biasanya, penundaan, mau usaha nggak nih? Mau gitu. Mau kapan? Kayaknya nanti dulu deh gitu. Mungkin sekarang lagi banyak kerjaan nih. Ada sesi nih sekarang inkubasi, ada startup development class nih. Oh malam minggu nih gitu kan. Oh malam Jumat, kayaknya relax dulu deh gitu. Penat nih gitu. Nunda gitu, tapi ada keinginan sih untuk mulai usaha gitu. Akhirnya nunda, jadi malesan gitu, sukanya rebahan. Ngapain nih, aduh kok enaknya rebahan ya. Jadi nyari yang nikmat aja gitu, karena males itu nikmat gitu, bisa jadi. Dan dampaknya akhirnya tugas akhir ketunda gitu. Ketika tugas akhir ketunda, akhirnya kalian molor waktu, ya syukur sih alhamdulillah kalian dimampukan untuk membiayai UKT gitu. Lah, kalau akhirnya UKT-nya perlu bayar, lalu kalian dipusingkan dengan harus membayar UKT, lalu kenapa akhirnya tidak lulus tepat waktu? Syukur-syukur kalian akhirnya lebih lebih bisa mempersiapkan diri sebelum lulus, kalian sudah untuk bisa punya penghasilan secara mandiri dan itu lebih bagus lagi gitu. Kemudian nggak tahu potensi diri kalian. Saat ini misalnya kalian di Politeknik Negeri Jember gitu, dengan kemampuan kalian 60% selama menempuh pendidikan. Di sini kan ada praktek ya. Dan sekarang kita mendapatkan tantangan yaitu adanya pembelajaran daring. Lalu prakteknya gimana nih? Nah, ini pun menjadi PR bersama gitu. Bagaimana kalian akhirnya mampu tetap pencapaian pembelajaran itu tetap tersampaikan ataupun tercapai meskipun akhirnya mungkin pasti tidak tidak sama dengan kondisi waktu normal kayak gitu.
Nah, potensi diri ini kaitannya dengan apakah kalian sudah lebih mengenal tentang apa yang menjadi hal-hal yang menjadi akhirnya apa sih yang bisa kalian berdayakan dari hal itu. Syukur-syukur kalian nanti bisa luangkan untuk dari apa yang menjadi potensi kalian itu untuk kegiatan kewirausahaan. Kemudian yang berikutnya adalah kalian bisa jadi nih karena nggak tahu potensi diri, ya kan, karena terbiasa akhirnya nunda, ya malesan juga gitu. Resikonya pada saat setelah lulus kalian bingung mau ngapain, mau kerja apa. Padahal kalian udah ikut uji kompetensi ya. Kalian sebagai lulusan perguruan tinggi dari Politeknik Negeri Jember, pastinya ada pertama satu sertifikat kompetensi sesuai program studi, kemudian kalian mendapatkan juga sertifikat komputer, kemudian juga sertifikat bahasa gitu. Lalu ada sebagian besar juga mahasiswa akhirnya tidak ikut organisasi. Di sana kalian tidak mengembangkan potensi untuk akhirnya banyak berinteraksi dengan lebih banyak orang, komunikasi kalian terlatih, dan ketika kalian tidak berorganisasi, satu hal yang akhirnya menjadi kurang, yaitu adalah interaksi kalian hanya di lingkungan program studi. Itu pun menjadi pikir saya itu yang menjadi salah satu pemicu untuk kalian akhirnya tidak menjadi pribadi yang akhirnya punya nilai tambah gitu. Karena pada saat nanti kalian bekerja ataupun membangun usaha, pastinya membangun untuk tim itu menjadi kebutuhan. Ketika kalian tidak pernah ikut di salah satu organisasi, bagaimana dinamika untuk akhirnya membangun sebuah tim di sana gitu. Ini saya menyampaikan salah satu data ya dari mana sebentar. Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas tahun 2019, di mana dari lulusan perguruan tinggi itu ada sekitar 20%, kemudian juga ada lulusan SMA atau SMK sekitar 80%. Ini waktu 2019 bisa jadi belum ada pandemi gitu. Di mana lulusan perguruan tinggi itu untuk mendapatkan pekerjaan paling lama tuh 12 bulan. Ini dari data Sakernas. Agak lumayan lama itu 8,5 bulan, agak cepat itu 2,5 bulan, dan rata-rata 5 bulan. Masuk era pandemi, di tahun 2020, dari BPS itu mencatat ada 9,7 juta pengangguran. 7-8%-nya itu adalah lulusan dari perguruan tinggi. Sehingga kurang lebih ada sekitar 800.000 itu adalah lulusan perguruan tinggi yang notabene sarjana, bisa jadi sarjana terapan, itu menganggur. Dan dari beberapa yang saya tanya itu, ada juga lulusan dari perguruan tinggi kita yang memang akhirnya dia untuk mendapatkan pekerjaan itu 2-3 tahun. Dengan adanya pandemi saat ini, lalu ada sebagian perusahaan akhirnya melakukan efisiensi untuk tetap bisa sustain ataupun berkelanjutan, sehingga mereka menggunakan tenaga kerja yang akhirnya tidak lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah, ketika peluang itu tidak lebih banyak, salah satu yang kalian bisa lakukan adalah dengan kegiatan kewirausahaan. Karena kalian punya kuasa untuk akhirnya kapan memulai usahanya, kapan melakukan transaksi penjualannya, kapan memproduksinya, lalu kalian mendapatkan tantangan juga kalau produknya belum laku gimana. Nah, itu adalah menjadi hal yang menjadi tantangan banget kalau memang kalian memang terjun ke kegiatan kewirausahaan. Lebih tertantang lagi ketika kalian mencari pekerjaan juga gitu, kalian berkompetisi juga gitu. Silakan, pilihan ada di kalian. Ketika sekarang fokus untuk menjadi seorang wirausaha, bagaimana akhirnya kalian di tengah pandemi COVID-19, ternyata COVID-19 ini merubah mindset, cara pandang orang dari sesuatu hal menjadi satu hal yang lain, kemudian perilakunya kita juga berubah, dan juga termasuk cara orang untuk menghasilkan uang itu berubah dengan didorong adanya digitalisasi ataupun perubahan era secara digital seperti saat ini. Yang menarik adalah di era zilenial, pekerjaan itu ternyata bukan dicari, tapi bagaimana kalian punya kemampuan dan kuasa untuk menciptakan pekerjaan untuk kalian sendiri. Kalian bisa melihat saat ini, misalnya kemarin Pak Harno Rahmat sudah menyampaikan adanya program PWMP gitu. Program PWMP, PWMP benar ya? Program Wirausaha Mahasiswa Vokasi. Ada KIBM, ada KBMI, ada PKM, dan ada beberapa program
startup ataupun usaha rintisan, dan juga ada lomba inovasi bisnis, bisnis plan, dan sekiranya itu memantik untuk kalian akhirnya meng-create ataupun menciptakan usaha kalian secara mandiri, kemudian kalian terus existing ya, kalian terus untuk bagaimana itu tetap ada, meskipun kalian sudah lulus gitu. Yang terjadi apa? Ternyata ada sebagian, saya bilang ada sebagian ya, ada yang masih lanjut juga. Untuk membangun konsistensi melakukan kegiatan usaha itu butuh apa sih? Ya salah satunya butuh motivasi. Motivasi apa sih yang mendorong untuk kalian tetap terus memilih untuk usaha gitu? Atau juga bisa jadi kalian akhirnya sambil bekerja, lalu usaha juga dijalankan gitu. Mungkin sampai titik kalian merasa bahwa ternyata usaha ini sudah mampu mencukupi kehidupan saya, cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah, cukup mengumrohkan orang tua, misalnya cukup untuk liburan ke luar negeri. Mungkin kalian baru merasa cukup, baru akhirnya memutuskan untuk full time di kegiatan usaha misalnya. Dan tergantung angka cukupnya kalian tuh berapa kayak gitu. Dan misalnya kemarin ada Kak Ahmad Mubarok ya, seingat saya gitu, untuk akhirnya bisa mendapatkan uang sekitar 1,5 sampai 2 juta, let's say misalnya ideal 3 juta gitu dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan itu akhirnya 30 hari, 1 hari kan butuh untuk menghasilkan uang 100.000 misalnya gitu. Kalau pekerjaan-pekerjaan apa sih yang akhirnya kalian bisa diupah sebesar 100.000 tiap hari? Kalau 8 jam kerja berarti 1 jam itu sekitar 2.500 ya, kurang lebih ya, atau 125.000 ya, enggak, 12.500 ya, kurang lebih ya, kan 8 jam misalnya. Nah, kalian bisa coba cek ukur, bagaimana sih akhirnya kalau kalian bekerja. Kalau kalian akhirnya sandingkan dengan kegiatan usaha ya, bagaimana profit keuntungan yang diperoleh, kalau itu menjadi penghasilan kalian, berapa produk yang kalian bisa jual ya, lalu produk apa sih yang akhirnya bisa memberikan keuntungan sekitar 15.000 gitu untuk satu produk sekali jual, atau saya cukup menjual satu produk untuk akhirnya bisa mendapatkan keuntungan 3 juta. Ya tergantung jenis produk yang kalian jual, nanti kita ngomongin ide bisnisnya. Sekarang bagaimana akhirnya kalian menemukan apa yang menjadi dorongan kalian untuk melakukan sesuatu, terutama untuk di kegiatan wirausaha. Ketika kalian akhirnya kemarin ngomongin the power of focus, dan hari ini saya coba mengambil dari sudut pandang yang untuk akhirnya mengingatkan kalian, ketika kalian ingin menjadi seorang wirausaha ya, pastinya dimulai dari titik sekarang kalian ada di posisi di mana gitu. Perlu tahu dulu di mana sekarang kalian berada, kemudian, oh ternyata kalian masih mahasiswa, baru fresh graduate, sekarang baru bekerja, lalu merasakan bahwa pekerjaannya ini tidak sesuai, pengen mandiri nih kayaknya kalau menggaji diri sendiri, lalu akhirnya bekerja sesuai dengan apa yang saya kapan ingin bekerjanya, mungkin kalian bisa cocok untuk menjadi seorang wirausaha gitu, awalnya. Akan tetapi ketika kalian nanti punya tim, kalian juga perlu komitmen, disiplin juga untuk akhirnya menjadi cerminan dari anggota timnya yang lain. Ketika kalian saat ini ingin menjadi seorang pebisnis ataupun wirausaha mahasiswa, terlihat garisnya lurus ya, naik ke atas gitu. Realitanya, untuk kalian mewujudkan hal itu bisa menjadi ruwet gitu. Ruwet dalam arti penuh liku, ya kan, untuk akhirnya kalian bisa naik turun, up and down, untuk akhirnya kalian menemukan tantangan-tantangan dalam proses perjalanannya. Anggapan aja kegiatan wirausaha itu adalah adventure gitu, petualangan, petualangan kalian untuk menemukan apa yang menjadi proses perjalanan kalian untuk akhirnya kalian yang penting tahu apa yang menjadi purpose ataupun tujuan kalian dengan melakukan aktivitas kegiatan di usaha. Karena apa? Dalam kondisi tertentu kalian bisa jadi melihat realita ketika hal ini memang tidak bisa dipaksakan, kalian perlu menerima untuk kalau ini tidak perlu dilanjutkan, untuk akhirnya kalian beralih ke usaha yang lain yang sekiranya kalian tetap bisa mendapatkan penghidupan dari sana. Ketika kalian akhirnya dari titik sekarang menjadi mahasiswa, lalu kalian belum menjadi seorang pebisnis ataupun wirausaha mahasiswa, ternyata di sini kan ada gap nih, ada jarak di situ. Atau kalian sekarang yang sudah menjadi fresh graduate di sana, lalu kalian melihat bahwa kok jadi wirausaha tuh kok enak gitu ya, waktunya kok ada terus gitu. Ya karena dia ngantornya ya mungkin
nggak harus keluar dari tempat tinggalnya gitu, ya tetap stay di situ, lalu akhirnya tetap bisa melakukan pekerjaannya. Dan beberapa waktu yang lalu misalnya ada satu kejadian gitu ya, ada tuh tetangga gitu kan ya, dia kok nggak kerja gitu, kok bisa punya mobil, punya penghasilan gitu. Wah, jangan-jangan dia ini nih gitu. Nah, hal itu sempat terjadi ya kan pemberitaannya, di mana saat ini pekerjaan ataupun kegiatan usaha itu bisa dilakukan dengan tanpa memikirkan harus punya gudang, punya tempat produksi yang ideal, tapi ya cukup meskipun minim, sekiranya itu bisa untuk dilakukan, bisa dimulai dari kosan atau mungkin dari rumah yang sekarang kalian tinggali bersama orang tua, kenapa tidak gitu. Nah, gap-nya itu ada di mana, Coach? Pertama adalah di pengetahuan. Ada sebagian mahasiswa dengan reason-nya merasa bahwa, Coach, saya tidak tahu cara menemukan ide. Saya tidak tahu cara untuk akhirnya menemukan anggota tim. Saya tidak tahu cara akhirnya untuk memasarkan. Saya tidak tahu cara untuk akhirnya membuat laporan keuangan. Saya tidak tahu cara, tidak tahu, tidak tahu. Itu yang muncul. Pertanyaannya, apakah sudah mencoba untuk mencari tahu, apakah itu lewat sosial media, atau mungkin mesin pencari, bertanya ke orang yang menurut kalian itu expert, atau ahli, atau punya pengetahuan di sana, dan sebagian banyak sudah tidak tahu, tapi tidak mau cari tahu gitu. Cuman hanya menjadi tadi alasan aja gitu. Dan itu banyak ditemui. Saat ini misalnya kalian ketika sudah punya usaha, ternyata cara menjual itu nggak semudah dibayangkan ya. Iya, begitupun akhirnya untuk mengembangkan produk, apalagi sekarang kalian di tahap memulai usaha. Bisa mudah nggak? Kita buat mudah aja gitu untuk memulai. Yang kedua adalah keterampilan, biasanya kecakapan kalian dalam kegiatan usaha ya itu memang perlu dilakukan secara mandiri gitu, tidak bisa dilimpahkan ke orang lain gitu. Kalau kalian ingin menjadi pribadi yang cakap gitu, apakah perlu dilakukan semuanya, Coach, untuk kegiatan usaha untuk di awal? Bisa iya, bisa enggak, tergantung. Kalau kalian punya uang untuk bayar orang untuk kalian akhirnya menjadi seorang leader. Kalau kalian belum mampu untuk membayar orang, ya kalian yang belajar untuk akhirnya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di usahanya kalian saat ini gitu. Seperti apa? Nah, itu kalian coba latih, cari kursus, ikut uji kompetensi, apakah cari mentor, apakah cari coach pendamping. Sekarang kan ada nih inkubator bisnis dan kewirausahaan, di sana ada Pak Harno Rahmat, ada Pak Danang, ada Pak Angga, dan ada beberapa yang akhirnya manajer di inkubator, ada Pak Lukman selaku GM di sana misalnya, dan itu kalian bisa. Terus bisa juga ke saya gitu, dan di Politeknik ada sumber orang-orang expert di sana kayak gitu. Atau kalian lewat kegiatan komunitas yang kalian ikuti, kalian bisa melihat masing-masing orang itu punya kompetensinya apa aja sih. Lalu kalau dalam kondisi saat ini saya mengalami masalah ini, mungkin saya bisa bertanya ya ke dia gitu. Nah, keterampilan berkomunikasi kalau tidak dilatih dari sekarang, kalian akan gagap ketika akhirnya butuh tapi tidak bisa menyampaikan. Inginnya apa sih sebenarnya gitu. Itu pun perlu dilatih. Misal saat ini, apa sih yang kalian konsentrasikan saat ini? Apakah kalian benar-benar hadir dalam proses untuk belajar, untuk akhirnya kalian benar-benar mau meluangkan waktu untuk fokus belajar sehingga kalian mendapatkan kemanfaatan. Nggak cuman hadir sambil didengerin dengan pekerjaan yang lain, apa yang kalian dapatkan akhirnya nggak lebih banyak gitu. Yang benar-benar hadir penuh pun itu belum tentu akhirnya dapat menerima secara penuh gitu. Nah, makanya penting banget untuk kalian benar-benar hadir, lalu coba benar-benar untuk tidak akhirnya membagi pikiran kalian untuk akhirnya kalian coba fokus ke pembelajaran malam ini dulu. Kan sampai hanya pukul 9 ya. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku, biasanya bagaimana untuk kalian menjadi seorang pebisnis gitu. Saya kasih challenge nih, misalnya nih saya ada barang nih, kan kamu mau jadi pebisnis ya, coba nih kamu jual. Aduh coach, ini kagak laku kayak nih, gimana kok kayak sulit nih gitu. Perilakunya muncul karena sudah merespon sesuatu padahal belum dicoba gitu. Kalian merasa sulit tapi belum pernah dicoba gitu. Gimana tahu sulitnya?
kalaupun memang belum berhasil menawarkan ke satu orang produknya, coba ditawarkan ke orang lain, coba ditawarkan ke orang lain. Toh buktinya kenapa ada orang lain yang mampu menawarkan produk tersebut misalnya, lalu laku gitu. Ada satu kisah misalnya, ada seorang penjual gitu, produknya itu sisir ya, sisir rambut, lalu dia ditugaskan untuk ke satu daerah gitu. Lalu dia survei di sana gitu, ngelihat yang satu, wah ternyata kayaknya sulit nih dijual di sini gitu, karena di sini banyak yang tinggal itu adalah para biksu gitu. Nah, para biksu itu kan nggak punya rambut kan, yang lebih banyak tinggal di sana gitu, melihat, wah sulit nih jual gitu. Lalu bilang ke atasannya, "Pak, saya nggak bisa jual nih Pak, gimana saya jual sisirnya nih? Di sana itu yang tinggal para biksu," gitu. Lalu satu lagi berangkat, wah ini laku banget nih bisa nih gitu, untuk akhirnya mendapatkan peluang nih, ternyata masih belum ada ya menjual sisir rambut di daerah sini gitu. Padahal sama-sama tempat yang sama tadi gitu. Yang kedua itu melihat bahwa ternyata di satu waktu ya kan, di tempat kuil di sana itu ada orang-orang yang akhirnya berkunjung ke sana untuk ibadah gitu. Dari situ si penjual ini menyampaikan ke biksu yang ada di kuil untuk akhirnya, gimana kalau akhirnya saya izin untuk menawarkan produk sisirnya sebagai bentuk hadiah ataupun merchandise gitu ya, untuk akhirnya merchandising gitu. Kemudian nanti sebagian dari hasil penjualannya itu akan dibagi atau didonasikan untuk pemeliharaan ataupun nanti pengembangan kuil gitu. Ternyata diizinkan gitu. Akhirnya ketika ada orang yang beribadah ke sana, ditawarkan, dan akhirnya dia bisa menjual banyak sisir, padahal memang si biksunya itu tidak menggunakan sisir. Nah, di situ melihat ada peluang, lalu melihat siapa sih yang akhirnya mau membeli, lalu siapa yang akhirnya yang mau menggunakan, kayak gitu di sana. Nah, itu bagian dari bagaimana perilaku itu muncul dari apa yang menjadi kebiasaan biasanya gitu, akhirnya menjadi perilaku gitu. Kebiasaan kemarin mundur karena memang akhirnya apa yang menjadi mindset-nya juga gitu, dan akhirnya dari hasil yang diperoleh itu mengubah mindset-nya juga gitu. Dan itu salah satu bagian akhirnya bagaimana mahasiswa ingin punya uang misalnya tambahan, tapi lebih banyak rebahan gitu. Perilakunya nggak mendukung dia untuk akhirnya bertumbuh untuk bisa mendapatkan penghasilan sejak masih mahasiswa. Padahal opportunity-nya itu kalian di MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu eh, apa potensinya kalian enak banget gitu. Kemarin misalnya saya jadi pendamping praktisi, satu proposal PWMP itu rata-rata 20 juta gitu modal belajar untuk kalian memulai usaha gitu. Itu setara dengan penelitian dosen di 1 tahun gitu, 20 juta. Dan kalian modal belajar tuh untuk akhirnya bisa melatih untuk memulai usahanya kalian gitu. Kemudian ini ada salah satu akhirnya yang disampaikan oleh Neil Patel, di mana dia sebagai salah satu startup ataupun dia Ventura ya kalau tidak salah gitu. Dia menyampaikan bahwa memang 9 dari 10 startup itu gagal membangun bisnis yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu sustain terus ada bisa puluhan tahun gitu. Kalau di startup digital biasanya memang masuk ke tahun kedua itu tingkat kematian ataupun kegagalan bisnis itu bisa sampai 80%. Kalau kemarin kan di tahun kelima 80% ya. Ini kalau di startup digital, bisnisnya berbasis digital itu di 2 tahun pertama itu udah lebih banyak lagi yang akhirnya gagal untuk akhirnya tidak beroperasional. Dan di situ salah satu yang menguatkan untuk seseorang itu tetap terus konsisten dengan apa yang menjadi purpose ataupun tujuannya dia, yaitu adalah dia tahu apa yang menjadi motivasi dia dengan melakukan aktivitas di bisnis kayak gitu. Nah, ini menjadi penting banget buat kalian ya untuk akhirnya termasuk saya misalnya.
Saya memulai bisnis itu di tahun 2010 ya, usaha ayam gejrot di Jogja. Alhamdulillah di tahun 2019 di bulan April saya tutup bisnisnya. Apakah saya berhenti berbisnis? Tidak. Saya terus mengembangkan, membuat proyek dengan mahasiswa. Kita bikin suatu Haji City, ternyata failed, gagal, nggak berhasil. Untuk akhirnya secara brand masih ada, secara produk bisa jadi diadakan gitu. Hanya secara eksistensi itu tidak ada, karena tidak lebih menguntungkan ternyata untuk dibuka di Jember. Kemudian saya bekerja sama dengan mahasiswa untuk membuat proyek di sambal-sambelan ya. Akhirnya bikin sambal perawan gitu. Masih ada produknya dan sekarang masih menunggu untuk akhirnya momentum bisa ditawarkan untuk akhirnya bisa diproduksi secara massal gitu. Dan masih menunggu proses pengeluaran untuk mendapatkan paten produk. Kemudian akhirnya di tengah pandemi, ya kan, saya nggak hanya fokus di kegiatan bisnis satu, dalam arti untuk akhirnya kalau memang itu belum berhasil, mencari peluang untuk akhirnya di bisnis apa sih yang sekiranya itu benar-benar untuk mendukung akhirnya mewujudkan apa yang menjadi impian saya secara pribadi dan juga tujuan saya untuk dengan membangun bisnis gitu. Kemudian akhirnya membuat Trainer Academy, itu pun saya mencoba memastikan sebenarnya orang-orang butuh nggak sih pendampingan ataupun pelatihan kewirausahaan dan juga pengembangan diri. Ternyata ada yang butuh, lalu seberapa besar orang-orang yang butuh, nah itu yang kita evaluasi, sehingga saat ini, selain memang saat ini saya alhamdulillah tidak di inkubator secara kelembagaan, dan saya tetap mensupport untuk kegiatan di inkubator dengan hadirnya saya hari ini misalnya gitu. Lalu selain itu, saya mengembangkan kegiatan yang namanya Trainer Academy, di mana sebagai usaha sosial berbasis akademi, kami membuka layanan ataupun servis kelas online kewirausahaan dan juga pengembangan diri dengan komitmen donasi sukarela. Jadi kami selain memang startup digital, planningnya untuk mengembangkan bisa di scale up, bisa diperbesar lagi, tidak hanya untuk di Indonesia atau mungkin disebar di seluruh dunia, dengan penggunaan nama Planner Academy itu sangat memungkinkan untuk akhirnya bisa diluaskan, dan juga kami berfokus untuk akhirnya bagaimana Planner Academy ini akhirnya sebagai usaha sosial yang bisa memberikan dampak yang lebih banyak terhadap orang-orang yang terutama untuk bisa memenuhi kebutuhan finansialnya dan juga pengembangan dirinya. Ngomongin entrepreneurship ataupun kewirausahaan, ini adalah the way you think and act gitu. Bagaimana proses perjalanan ataupun cara untuk kalian berpikir dan juga bertindak. Sekarang apa yang kalian pikirkan tentang kewirausahaan ataupun akhirnya tentang bisnis, itu yang akan mendorong tindakan kalian gitu. Kenapa akhirnya kemarin kita ngomongin tentang mindset ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, lalu itu akan muncul tampak dari apa yang kita lakukan ataupun kita aksikan ataupun kita tindak. Ngomongin entrepreneurship itu ada keselarasan antara apa yang kita pikirkan, kita omongkan, dan kita tindakan, sebisa mungkin bagaimana itu selaras. Hal ini yang menjadi tantangan bagaimana ngomongin tentang komitmen, ngomongin tentang kejujuran, ngomongin tentang tanggung jawab misalnya, dan juga banyak value yang menjadi penting untuk akhirnya dapat memenuhi untuk keberhasilan kita menjadi seorang entrepreneur ataupun seorang businessman. Nah, ngomongin tentang bagaimana sih membangun sebuah motivasi untuk menjadi seorang pebisnis gitu. Ini saya mengambil mensitasi dari Simon Sinek, dan salah satunya dia di TEDx ya, dia menyampaikan tentang Golden Circle, lalu saya membahasa Indonesiakan gitu, saya mengutip dari apa yang dia sampaikan, untuk membangun satu dorongan untuk kalian membangun bisnis ataupun memulai bisnis, itu kalian bisa memulai dari mana gitu, ya kan? Ini ada 3 lingkaran ya, yang kalian bisa amati di sini gitu. Bagaimana lingkaran-lingkaran ini kebanyakan orang ternyata tidak mulai dari dalam dulu untuk memulai bisnis gitu. Kebanyakan dari luar. Dari dalam itu apa? Nah, pertanyaannya itu mengapa? Jadi tidak lebih banyak orang-orang ketika memulai sesuatu itu dengan pertanyaan mengapa. Mengapa kamu ingin berbisnis gitu? Lalu kalian bisa menggali lebih dalam dari jawaban pertama, mengapa kamu ingin mendapatkan hal tersebut? Kali kedua,
Lalu digali lagi kali ketiga, mengapa kalian untuk akhirnya ingin mendapatkan hal tersebut lagi? Kali keempat, kali kelima. Sekiranya kalau sudah 5 kali kalian bertanya dengan kata mengapa, semoga itu akhirnya bisa mendapatkan deep reason, ya kan? Alasan yang paling mendalam untuk menguatkan kalian mengapa kalian memilih untuk menjadi seorang wirausaha. Karena jika tidak, kalau kalian hanya mendapatkan alasan untuk yang tidak menguatkan kalian untuk melakukan sesuatu, di tengah roller coaster-nya membangun satu usaha, ya kan, usaha rintisan, itu kalian bisa sangat mudah untuk selesai, ya, atau menyelesaikan, sudah deh kayaknya cukup di sini saja, dan itu yang banyak terjadi. Realitanya dari para penerima bantuan kegiatan pendanaan atau seed capital di mahasiswa tidak lebih banyak tuh yang akhirnya bisnisnya itu sustain gitu. Kenapa? Karena bisa jadi why-nya dia tuh nggak kuat gitu. Karena mungkin alasan permukaan adalah untuk dapat duit gitu. Kan uangnya sudah dapat, terus mau ngapain lagi gitu. Ya selesai sudah. Jadi acaranya selesai, kegiatan usahanya pun selesai. Bisa jadi itu yang hal terjadi. Ketika kalian sudah memulai dengan kata why, mengapa sih saat ini Coach HP ya kan dengan pengetahuan yang dimiliki, dengan keterampilan yang dimiliki, kok memilih untuk membuat usaha sosial gitu. Karena saya merasa bahwa dengan kegiatan usaha sosial ini, saya bisa memberikan manfaat lebih banyak ke orang-orang yang memang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan untuk mengembangkan diri dan kewirausahaannya, lalu dia juga ingin memberikan dampak ke orang lain, dan sehingga saya bisa berkontribusi di sana kayak gitu. Lalu mengapa hal itu menjadi penting untuk sampai lakukan gitu? Saya terinspirasi oleh insinyur almarhum ya insinyur Solah dari Mesir gitu. Beliau bersama 8 rekannya menjadi bersembilan itu memulai usaha di mana usahanya itu adalah usaha peternakan gitu di Mesir. Waktu awal memulai bisnisnya, ternyata beliau itu memiliki ide bagaimana akhirnya kita melibatkan satu lagi sehingga sahamnya itu dibagi, jadi dibagi 10 gitu. Satu itu siapa? Nah, almarhum Insinyur Solah itu melibatkan Allah di sana, sehingga dari usaha yang dia lakukan itu akhirnya 10%-nya itu untuk Allah di awal. Berjalannya waktu, terpenuhi kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan dari si pemilik saham yang lain, proporsinya itu mereka kurangin dari 10, 20 sampai akhirnya 100% semuanya itu untuk Allah. Jadi mereka fisabilillah untuk mengamalkan semua dari kegiatan bisnisnya, mulai dari peternakan, mereka membangun universitas, pendidikan di sana saya nggak lebih tahu pendidikannya apa, dan di sana itu di desa yang tempat akhirnya dikembangkan peternakan itu saat ini menjadi berkembang untuk di pendidikan. Kemudian yang menjadi inspirasi buat saya adalah ketika Insinyur Solah meninggal dunia, almarhum, dihadiri, dilayatkan oleh 500.000 orang Mesir yang mengantarkan ke pemakamannya. Dan Masya Allah itu yang membuat saya termotivasi untuk akhirnya apa sih yang akan kita bawa ketika nanti meninggal dunia gitu. Lalu bagaimana hal itu menjadi pembelajaran baik untuk lebih banyak orang. Saat ini di tengah kondisi pandemi, setiap beberapa waktu yang lalu ya, itu hampir setiap hari, bahkan hampir setiap beberapa jam, saya mungkin kalian juga mengalami membaca berita duka gitu. Karena adanya pandemi, terserang COVID, dan alhamdulillah saya dan istri tersintas juga gitu. Sekarang menjadi penyintas, sudah terpapar COVID-19 dan mengalami memang tidak enak banget gitu. Setiap detik dan waktu bisa jadi kita menuju ya kan, menuju untuk kemana? Bertemu dengan Allah gitu. Saat kapan kita nggak tahu, wallahu alam gitu. Sehingga saya mempersiapkan diri untuk apa-apa yang akhirnya saya niatkan hari ini, baik itu lewat aktivitas kegiatan training saat ini, mengajar, melakukan pengabdian, saya niatkan untuk Allah, untuk akhirnya semoga ini menjadi kebaikan. Ketika memang mendapatkan bayaran misalnya, mendapatkan apresiasi, itu adalah dampak dari apa yang saya lakukan. Nah, hal itu yang akhirnya mendorong saya untuk terus tetap
istiqomah, semoga mohon doanya juga untuk akhirnya terus mengembangkan aktivitas yang akhirnya untuk bisa memberikan dampak. Salah satunya lewat Peran Academy yang di mana kegiatan usaha sosial tersebut ternyata punya peluang untuk akhirnya bisa digitalisasi menjadi startup digital. Itu pun menjadi dream-nya saya, sehingga akhirnya misinya kami adalah untuk mencetak sejuta wirausaha mahasiswa yang berakhlak mulia. Hal itulah yang terus saya mendorong kayak gitu. Lewat kegiatan yang lain pun sama gitu. Apakah itu untuk akhirnya membuat riset penelitian bagaimana nanti bisa dihilirisasi lalu akhirnya bisa untuk menghasilkan produk komersial yang akhirnya bisa dikomersialisasikan. Nah, bagaimana kalian akhirnya menemukan standing why-nya dulu? Mengapa sih kalian apakah hanya cukup hanya untuk akhirnya membangun rumah ibadah gitu? Lalu mengapa itu menjadi penting? Coba lebih didalamkan lagi, ya kenapa, 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 dan itu sampai 5 kali coba. Jadi digali lagi gitu, digali lagi. Dari situ baru akhirnya kalian berpikir untuk akhirnya bagaimana gitu. Bagaimana untuk kalian mewujudkan dari apa-apa yang akhirnya menjadi alasan kalian ataupun why-nya kalian gitu. Ada yang menyebutnya strong why gitu kan. Dan ada juga yang menyebutkan why we do what we do. Mengapa sih saya melakukan apa yang saya lakukan? Tidak lebih banyak orang sadar dengan apa yang dilakukan, dia baru sadar ketika apa yang dilakukan itu ternyata tidak sesuai. Baru dia menyadari. Kenapa tidak dari awal? Akhirnya menyadari mengapa saya melakukan dari apa-apa yang saya lakukan. Apapun itu, kalian hadir saat ini, lalu kalian aktivitas yang dilakukan bersamaan mengikuti sesi saat ini, lalu kalian bekerja nanti, kalian menjalin hubungan dengan orang lain yang lebih erat untuk menjadi rumah tangga misalnya, dan itu akhirnya penting untuk kalian tahu mengapa kalian akhirnya melakukan sesuatu. Bagaimana saya mewujudkan dari apa yang saya niatkan untuk dari apa-apa, saya mempersiapkan amal kebaikan untuk nanti bisa masuk ke surganya Allah, lewat kegiatan aktivitas yang saat ini, melalui kegiatan pengajaran, saya melakukan kegiatan untuk memberikan training, motivasi, lewat kegiatan usaha yang saya lakukan, itu secara pribadi. Begitupun pada saat kalian ingin membangun bisnis pun sama, bisa menggunakan lingkaran emas ini gitu. Mengapa sih orang akhirnya memiliki masalah hal tersebut? Lalu bagaimana ya untuk akhirnya bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dari bagaimana barulah dimunculkan apa yang saya bisa buat ya untuk akhirnya untuk saya bisa sampai ke surganya Allah, lalu saya bisa mendapatkan ketenangan dan juga akhirnya bisa memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Lewat kegiatan Prayer Academy, misalnya saya lakukan, lewat kegiatan aktivitas pengajaran di Politeknik Negeri Jember misalnya. Dan hal ini yang akhirnya terwujud, kalian bisa mengenal saya baik sebagai dosen peternakan, karena saya mengajar di jurusan peternakan di program studi manajemen bisnis UNGAS, kemudian sebagai mentor dan coach yang saya lakukan di Prayer Academy, itu yang akhirnya tampak dari aktivitas yang saya lakukan. Nah, sekiranya ini yang menjadi penting untuk nanti kalian, ketika kalian merasa capek untuk melakukan sesuatu, tanya lagi, mengapa saya akhirnya tidak bersemangat ya untuk melakukan ini? Jangan-jangan apa yang menjadi alasan saya untuk mewujudkan yang awal saya bersemangat sekali untuk menjadi seorang wirausaha, ternyata bisa jadi bukan hal tersebut gitu. Karena tadi roller coaster-nya untuk menjadi seorang wirausaha itu bisa up and down-nya itu jauh banget gitu. Dan itu yang perlu dipersiapkan secara mental, lalu juga secara kesadaran kalian tahu apa yang menjadi motivasi kalian untuk melakukan sesuatu, terutama pada saat kalian di titik terendahnya kalian, untuk akhirnya kalian diberikan tantangan untuk akhirnya bertumbuh. Dan di sana kalian diberikan kesempatan untuk belajar gitu. Kalau tidak, bagaimana untuk akhirnya kalian menjadi pribadi yang kuat. Dan kalau bisa kalian mendengar cerita gitu, misalnya ada Crazy Rich dari Malang gitu kan, Juragan 99 ya, dia udah punya pesawat jet gitu dengan istrinya untuk akhirnya punya peternakan juga. Saya lihat istrinya tidak segan tuh untuk akhirnya melihara ternak, sapi kalau tidak salah, kemudian mereka punya rumah yang bagus gitu kan, punya bisnis, transportasi. Apakah mereka langsung sampai di titik sana? Enggak. Mereka punya motivasi yang besar untuk akhirnya
mereka melakukan kerja-kerja cerdas mereka, lalu akhirnya berani melakukan sesuatu yang inovatif untuk akhirnya menurut orang lain mungkin bisa jadi melihat ini sulit, lalu mereka akhirnya bisa melakukan. Dan itu yang banyak sekarang kisah-kisah sukses di mana mereka punya alasan untuk melakukan sesuatu bukan apa yang mereka sekarang miliki gitu, tapi mengapa mereka akhirnya punya kemampuan ya untuk bisa sampai di level itu dan bagaimana mereka mewujudkannya, lalu dengan apa yang biasanya apanya ini yang lebih banyak terlihat, lalu mengapa ini yang perlu kita gali. Dan mulai dari mengapa, silakan kalian renungkan, mengapa sih saya ingin berwirausaha, lalu bagaimana saya untuk mewujudkannya, lalu dengan apa saya mewujudkannya. Hal inilah yang mendorong, yang menguatkan untuk kalian insya Allah itu bisa sustain ataupun konsisten dalam melakukan aktivitas usaha. Mungkin bisa jadi usahanya itu berubah, akan tetapi motivasinya itu tetap ada di sana gitu. Yang penting tuh bahan bakarnya ini yang tetap ada di dalam diri kalian sehingga kalian tetap terus untuk mampu ya kan diberikan dorongan untuk terus menjalankan apa yang menjadi motivasi kalian untuk kalian menjadi seorang wirausaha. Karena tadi roller coaster untuk akhirnya di kegiatan usaha itu masing-masing orang tuh berbeda. Nah, dorongan motivasi seseorang biasanya itu ada dua. Pertama itu menjauh. Apa sih yang dijauhin biasanya? Orang-orang tuh nggak mau ngapain sih? Ada yang tahu? Apa sih yang dijauhin orang-orang? Boleh dibantu di kolom chat? Orang-orang tuh menjauhin apa sih gitu? Orang-orang menjauhin hal tersebut ya? Silakan, boleh dibantu. Orang-orang tuh menjauhin apa sih? Menjauhi penderitaan coach. Oke, kegagalan. Oke, terus ada lagi gagal. Yang membuat orang lain menderita tuh apa? Penderitaan orang lain yang di kerugian. Oke. Saat ini kalian kan belum usaha nih. Apalagi nih sekiranya malu. Selain malu, apalagi coba yang membuat kalian tuh gue nggak mau kayak gini gitu. Apa sekiranya? Apa sih yang orang jauhin gitu? Dan yang membuat kalian tuh bisa jadi tergerak gitu karena itu. Apa sekiranya? Bukan passion. Oke. Nah, sekarang saya coba kasih tambahan lagi ya. Yang satu dijauhin, yang satu didekati. Jadi arah motivasi orang tuh dua ini gitu. Takut dihujat. Oke. Yang satu dijauhin, yang satu didekati gitu. Mendekati kebahagiaan. Nah, yang membuat bahagia orang tuh apa gitu? Yang membuat orang itu menjauh itu apa gitu. Nah, kalian perlu tahu itu kan apanya gitu. Tadi digali lagi tuh dengan lingkaran emasnya tadi, mengapa hal tersebut untuk kalian lebih mendalam lagi, lebih mengakar lagi motivasi kalian untuk akhirnya melakukan sesuatunya gitu. Kok capek pernah merasa capek nggak sih? Iyalah pernah gitu. Masa iya nggak capek gitu? Pada saat capek ya benar-benar secapek secara fisik ya saya tidur istirahat. Kalau capek secara pikiran ya saya coba relax gitu kan. Kan ada tuh ya Instagram gitu kan ya. Coba apa sih namanya ya? Coba buka pintu untuk akhirnya keluar rumah, ya kan? Kalau masih pusing juga, silakan tarik tunai lalu liburan, gasken, gasken gitu kan, ya kan? Lah pernah nggak sih? Iya pernah juga gitu. Nah kalian coba cari apa sih yang saat ini kalau kalian tidak usaha, hal apa yang akhirnya kalian ingin hindari dengan kegiatan usaha tersebut? Nggak punya duit. Kalau gue nggak usaha, gue nggak punya duit nih, gimana? Mendekatinya apa? Ingin punya uang misalnya. Itu kan baru apanya kan? Nah, ada baru apanya. Dicari tuh, bagaimana untuk bisa dapat uang ya? Lalu mengapa saya perlu dapat uang? Nah, itu yang perlu digali lagi gitu. Nah, hal-hal itu yang menjadi penting untuk kalian akhirnya tahu. Selain itu, selain uang apa sih yang membuat orang mendekat gitu? Kemudian
selain mendekat, ya kan, tergantung motivasinya orang-orang tuh berbeda gitu. Saya mengejar misalnya yang saya dekati itu apresiasi gitu, pencapaian. Saat ini misalnya saya ikut di inkubasi inovasi bisnis inkubasi bisnis sosial inovatif dari Kemenkop UKM misalnya dari Poltekkes SOS Bandung. Dengan mengikuti itu menjadi portofolio saya gitu. Yang saya hindarin adalah ketika nanti pada saat kegiatan inkubasi yang saya lakukan, coaching proses gitu, saya tidak lebih banyak tahu dibandingkan akhirnya kliennya saya misalnya gitu. Lalu yang saya dekatin apa nih? Oh, enak nih ya punya 1 miliar nih ketika ada coach yang butuh bantuan dana untuk modal kerjanya. Kalau cuma 1 juta 2 juta mah ya udah kita donasi saja gitu untuk akhirnya dia bisa bertumbuh misalnya. Kemudian yang dihindarin apa nih? Tadi disampaikan kan penderitaan. Apa yang membuat kalian menderita sih? Nggak punya duit, mungkin mohon maaf ya, kemiskinan gitu kan, ketidakcukupan, kemudian apa? Kelaparan bisa jadi gitu. Yang mendekati apa? Tadi kebahagiaan, yang membuat bahagia itu apa? Bisa uang, bisa barang, bisa pun gengsi gitu, pengakuan dan hal yang lain gitu. Dan kalian silakan mencari apanya, lalu kalian gali mengapa itu menjadi penting, lalu gali lagi mengapa, lalu lagi mengapa, lalu lagi mengapa, sampai kalian menemukan hal yang paling mendasar. Sehingga saya menemukan mengerucutkan ultimate goal-nya saya untuk melakukan sesuatu di mana dari apa yang saya lakukan hari ini adalah menjadi bekalnya saya untuk bisa bertemu, ya kan, bertemu Allah dan masuk surganya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya terus ingat-ingat untuk akhirnya setiap apa yang saya lakukan untuk menuju ke sana. Itu motivasi saya. Kecukupan uang saat ini untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di dunia, insya Allah semoga Allah selalu cukupkan pada saat mau liburan ke Amerika, ke Times Square gitu kan ya. Cukup kita berangkat, PP bolak-balik, lalu untuk stay di sana di beberapa hari atau mungkin berapa lama gitu kan. Lalu untuk akhirnya nanti ketika saya ada anak keturunan, putra dan putri ingin sekolah untuk kuliah, biaya tercukupi gitu. Cukup untuk akhirnya memberikan bantuan untuk akhirnya orang-orang yang ingin memulai usahanya gitu. Nah, itu adalah dampak dari apa yang dilakukan, lalu saya mencoba lebih deep lagi. Menurut saya itu yang akhirnya sudah lebih mendalam untuk akhirnya setiap apa yang saya lakukan, bagaimana terus bersemangat. Hari ini misalnya, saya berangkat kantor pagi. Pagi mengerjakan job dari kantor, kemudian mempersiapkan untuk sebagai pengajar, ada deadline untuk membuat laporan penelitian. Kemudian tadi sore saya baru selesai untuk mengisi materi terkait personal branding training dari Unika Atmajaya Jakarta. Besok juga mengisi sore gitu. Lalu setelah itu saya pulang hampir maghrib dari kantor, ya kan. Kemudian mempersiapkan materi, ini baru jadi materinya untuk malam ini gitu. Itu saya lakukan hampir setiap hari dari waktu Senin sampai ketemu Minggu. Besok hari Sabtu juga sama, ya kan, pagi ada podcast, kemudian ke kantor ada aktivitas untuk mempersiapkan kegiatan, kemudian sorenya masih ada training lagi dengan Unika Atmajaya, lalu sorenya ada kegiatan atau tidak ya, ada kelas saya inkubasi untuk penerima Planner Academy Scholarship. Besok minggunya saya lanjut lagi ada kegiatan sampai siang, mungkin baru itu bisa break, lalu bercengkrama terus dengan istri. Senin balik lagi activity, malamnya ada inkubasi, Selasanya ada inkubasi, dan terus gitu. Coach, bagaimana mengatur waktunya gitu? Ya insya Allah gitu, atas izin Allah, alhamdulillah, waktu itu kita diberikan kuasa untuk mampu mengaturnya gitu. Tergantung ya, tinggal disesuaikan aja kalau ada waktu benturan, mana yang bisa digeser, mana yang tidak gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah, saya diberikan kemudahan dan yang pastinya saya selalu mendoakan untuk selalu mendapatkan kesehatan dan terus diniatkan untuk menjadi kebaikan dari apa yang saya lakukan setiap waktunya. Karena saya sudah memiliki keluarga, saya berkomunikasi dengan istri dari apa yang sudah dilakukan. Nah, bagi kalian yang akhirnya saat ini biasanya, tadi itu ada tuntutan dari orang tua kan ya, motivasi kalian mulia, ingin membuka lapangan kerja,
Lalu bagaimana akhirnya hal itu menjadi penting gitu. Kalau kalian mau belajar usahanya aja saat ini nggak serius-serius banget, hadir di acara kayak gini aja separuh-separuh gitu. Lebih memilih waktunya untuk akhirnya jalan dengan temennya. Padahal ini adalah investasi kalian untuk jangka panjang kayak gitu. Bukan berarti jalan sama temen itu nggak boleh gitu. Lalu bagaimana akhirnya perilaku kalian yang muncul tadi dengan adanya gap saat ini kalian masih mahasiswa, lalu untuk menjadi seorang wirausaha, untuk akhirnya kalian bener-bener nih, niatan itu diselaraskan dengan tindakan. Nah, ini yang terjadi akhirnya tidak lebih banyak yang saat ini memiliki niat berwirausaha, akan tetapi motivasinya bisa jadi tidak lebih kuat. Sehingga nanti ketika dihadapin, waduh bikin produk nih coach bagus, terus gimana cara jualnya ya? Sudah iklan nih coach, terus gimana nih? Kok belum laku juga ya? Udah jualan nih, laku, kok nggak ada duitnya juga ya? Kalau akhirnya kalian tidak motivasinya kuat di sana, bisa jadi menemukan hal itu, ya udah kayaknya kok capek ya gitu. Itu biasanya menjadi godaan untuk kalian terus sustain dan sampai di titik mana untuk akhirnya kalian tetap terus berwirausaha. Ketika ngomongin konsistensi tadi melihat indikatornya, misal kemarin kalau tidak salah ingat Ahmad Mubarak tanya, coach bagaimana untuk akhirnya membangun konsistensi? Kapan akhirnya kita merubah bisnis? Ya tergantung. Lihat nanti ngomongin tentang market ya. Kemarin materi market itu siapa ya? Mas Eko kalau nggak salah, nanti kalian bisa tanya gitu. Marketnya ini masih tidur atau enggak? Udah berdarah-darah atau enggak nih gitu, ibaratnya berkompetisi kayak gitu. Atau masih tetap ada peluang nih. Dan saat ini bagaimana kalian melihat para pembisnis pemula yang saat ini akhirnya bertumbuh mulai gitu. Dan ingat bahwa kemarin saya sudah sampaikan, keberhasilan kita di masa lalu belum tentu menjamin keberhasilan kita di masa yang akan datang. Makanya perlu terus untuk terus belajar. Itu yang menjadi penting. Sampai di situ untuk akhirnya terkait motivasi untuk berbisnis, saat ini saya coba menyampaikan terkait tantangan usaha rintisan ya. Ini menyambung untuk masuk ke ide bisnis. Menjadi tantangan di sini adalah kalian bisa lihat di sini. Ternyata tantangan untuk usaha rintisan, jadi kemarin kan disampaikan bahwa sekitar 96% ya, usaha itu kan gagal di tahun ke-10 ya kan. Apa sih menyebabkan kegagalan? Ini yang paling banyak. Tidak dibutuhkan pasar lagi. Mungkin di awal usahanya atau di awal produknya launching itu dibutuhkan. Berjalannya waktu, ternyata pasar nggak butuh lagi. Misalnya saat ini ya, media sosial yang kalian paling banyak gunakan untuk berkomunikasi dua arah itu lewat apa sih? Bisa jadi lewat WhatsApp. Kemudian, di beberapa era yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, saya masih menggunakan yang namanya BlackBerry. Sebelumnya itu SMS, ya kan? Ada satu perubahan. Kalau ngirim file itu lewat email. Saat ini, WhatsApp itu bisa kirim email, file, data, video, dan semuanya, gitu kan. Nah, itu kan salah satu perubahan. Akhirnya BlackBerry sekarang untuk akhirnya BBM Messenger ya, BlackBerry Messenger, itu tidak menjadi populer lagi saat ini gitu. Untuk di Indonesia masih yang paling banyak ya WhatsApp itu. Ada sekarang masuk ada Telegram misalnya. Jadi kalian pada saat akhirnya ada namanya life cycle produk gitu ya. Ada masanya produk itu akhirnya masa hidupnya itu udah sampai stagnasi sehingga perlu ada iterasi untuk meningkatkan lagi, perlu dibuat seperti apa nih produknya gitu. Produk apapun itu. Dan beberapa waktu yang lalu misalnya ya, saya pun belum pernah merasakan yang namanya pasta gigi, ternyata yang pertama terjual di Indonesia mereknya itu odol. Jadi sekarang yang kita beli adalah brand mereknya Pepsodent, Ciptaden, Formula, dan macam-macam kan. Kemudian kalian nanti bisa melihat juga produk-produk yang lain gitu. Atau juga perubahan perilaku konsumen, sehingga akhirnya pasarnya itu hanya semakin sedikit untuk akhirnya yang menggunakan kayak gitu. Kemudian tantangan di usaha rintisan yang kedua itu kehabisan dana biasanya. Dana yang dimiliki itu karena masih terus untuk menghidupi usahanya,
dan belum bisa mendapatkan keuntungan, atau memang akhirnya tadi karena pasarnya tidak dibutuhkan, lalu tidak ada suntikan dana, lalu dananya habis juga. Kemudian tidak memiliki tim yang kuat gitu. Ini ketiga paling banyak, karena memang untuk membangun tim itu perlu keterampilan sendiri bagaimana menemukan sinergitas dengan satu anggota tim dengan anggota tim yang lain. Sulit berkompetisi, apalagi sekarang di era digitalisasi, lokal itu kita bisa Goliat versus David versus Goliat ya, atau Daud versus Goliat gitu. Bagaimana sekarang usaha-usaha lokal, UMKM, itu kita langsung bisa berhead to head dengan perusahaan-perusahaan company besar juga gitu. Dan saat ini pun ternyata company besar pun dengan adanya pandemi, akhirnya dia tidak mampu untuk akhirnya terus sustain dan akhirnya menutup usahanya. Lalu ada masalah harga dan juga biaya. Nanti kalau tidak salah Pak Danang untuk ngomongin tentang bagaimana sih perhitungan HPP dan yang lain-lain untuk akhirnya kalian tahu nih dalam menentukan harga jual produk, kalian tahu dulu harga pokok produknya berapa. Jangan main asal jual. Emang dapat untung, emang dapat lebih. Jangan-jangan kalian jual rugi lagi karena tidak tahu berapa biaya yang dibutuhkan. Lalu berapa keuntungan yang kalian peroleh sehingga akhirnya berapa harga yang ditetapkan. Dan inilah yang paling banyak dihadapi untuk akhirnya membangun suatu usaha rintisan. Ketika kita fokus ke pasar, yang pertanyaannya adalah saat ini, pada saat kalian mau membuat suatu ide bisnis, kalian fokusnya kemana? Ke produk atau ke pengguna? Coba, kalian fokusnya kemana? Pada saat mau memulai usaha untuk mencari ide bisnis. Fokusnya kemana? Yang kebanyakan? Ke produk atau ke pengguna? Atau bagi yang sudah punya produk deh, kayak gitu. Kebanyakan kemana? Paling banyak yang mana? Coba, produk atau ke pengguna? Ke produk atau pengguna, coba. Yang saat ini kalian banyak temukan atau kalian ngalamin juga gitu. Kalau akhirnya dari proses kalian nanti ya, proses dari startup development class ya, saya kedapatan untuk akhirnya ide bisnis gitu ya. Sebelumnya, termasuk saya gitu kan, dan akhirnya, kenapa tadi sih tidak dibutuhkan pasar gitu? Karena si produsen fokusnya adalah ke produk. Bagaimana menambahkan fitur, ya kan, menambahkan sesuatu. Salah satu brand yang akhirnya saat ini smartphone yang sebelumnya itu berjaya, salah satunya itu adalah Nokia. Kalau kalian nanti bisa lihat ya, Nokia itu sekarang sudah tidak lebih dikenal lagi untuk teman-teman milenial gitu. Di masanya sebelumnya itu dia merajai hampir marketnya itu 80% atau 90% market gitu, terutama untuk di Indonesia atau di dunia gitu. Lalu masuklah era BlackBerry, kemudian masuklah era Android, akhirnya muncullah banyak smartphone yang saat ini gitu. Sekarang Apple, Samsung, Huawei, dan beberapa brand yang akhirnya Nokia tenggelam gitu. Karena si Nokia waktu itu fokus hanya di produk gitu. Dia tidak melihat user pengguna ini seperti apa perubahan perilakunya kayak gitu. Ketika saat ini kalian berfokus hanya di produk, boleh kalian klaim bahwa produknya itu bagus. Kalau penggunanya itu tidak mau, gimana? Oke lah dia mau, tapi tidak mau bayar produknya kalian, itu gimana? Apa kalian akan tetap fokus terus gitu, mengembangkan produknya seperti apa gitu? Nah, yang menjadi penting saat ini adalah di era saat ini ya, pada saat mengembangkan produk ataupun mau menemukan ide produk ya, fokuslah ke penggunanya dulu, ya kan? Ke penggunanya dulu nih. Bukan ke sininya dulu. Ini itu setelah ini tuh valid. Setelah penggunanya itu valid. Nah, yang kita validasi apanya sih dari si pengguna ini gitu. Pada saat saya misalnya ya, waktu terpikir untuk membuat tantangannya sekarang mahasiswa, apa sih yang membuat mereka itu akhirnya kok pengembangan dirinya kok
kayaknya kurang gitu ya. Padahal mereka sudah kuliah gitu 4 tahun, tapi kenapa mereka akhirnya merasa masih tidak tahu potensi diri, masih belum tahu apa yang akan mereka kerjakan pasca lulus misalnya. Lalu kemudian ada orang-orang yang mahasiswa itu ingin berwirausaha. Kenapa sih kok mahasiswa tingkat gagal berwirausaha kok masih tinggi ya? Ternyata proses pendampingannya itu dia nggak sustain, nggak berkelanjutan pasca 1 semester selesai setelah itu. Nah, bagaimana untuk akhirnya programnya itu berkelanjutan gitu. Lalu program apa sih mereka butuhkan gitu? Oh, mereka butuh pelatihan, pelatihan apa? Mereka butuh pendampingan, pendampingan apa gitu. Saat ini kami pun ya di Brand Academy masih memvalidasi gitu antara market dan juga produknya sehingga nanti akan ditemukan yang namanya produk market fit. Ya, produknya udah, marketnya oke. Nah, itu yang akhirnya sekarang kami tahap masih untuk memastikan bahwa produknya ini fit dengan marketnya gitu. Jadi ketika marketnya ada, ya kan, tinggal divalidasi setelahnya baru produknya. Bukan produknya dulu terus dicari marketnya mana ya. Nah, ini yang akhirnya kebanyakan dilakukan orang-orang. Produknya dulu dibuat, baru nyari marketnya. Sehingga dia bilang, produknya ini akhirnya nggak laku, karena nggak ada marketnya. Terus buat apa dibuat? Buat apa dilayani? Gitu. Kalaupun produknya bagus, marketnya ada, lalu bagaimana nih potensi dari marketnya? Bisa dikembangkan tidak nih marketnya? Atau diperluas lagi, tidak hanya wilayah kampung, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, regional, atau dunia. Itu yang terus kalau kita bisa lihat ya. Jadi kalau seakan-akan sekarang marketnya udah penuh nih, lihat dulu apakah di kota lain sudah ada atau belum. Mungkin kita bisa melakukan ekspansi misalnya. Dan ketika akhirnya menjadi penting saat ini fokus ke usernya dulu ya kan, ke penggunanya dulu ya kan. Ini menjadi penting. Sekarang pastiin mahasiswa itu kalau pengen makan masalahnya apa sih dimakan? Ya kan? Mahasiswa itu masalahnya ya dia nggak punya duit buat makanan yang enak. Karena makanan enak itu tanda kutip mahal. Lalu mahasiswa itu kalau makan ya, pengennya tuh banyak gitu. Rasa mah nomor sekian nggak apa-apa gitu. Kemudian mahasiswa itu pengennya makannya itu yang dekat. Jadi solusinya apa? Produk yang perlu dibuat. Warung makan yang menyediakan harga yang murah dengan menu yang banyak, lalu bisa makan sepuasnya. Barulah produknya tercipta, karena sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan dari masalahnya dia ini. Kalau kalian akhirnya buat produknya, lalu nyari penggunanya, tadi tantangannya memberikan edukasi lagi itu. Karena belum pas gitu, belum fit antara market dengan produknya. Karena kalian fokus di produk, sehingga banyak nggak sih produk-produk yang dihasilkan, lalu akhirnya tidak laku di pasaran banyak, terutama produk-produk yang diciptakan dari perguruan tinggi pada saat melakukan penelitian misalnya. Karena kita tidak ke pengguna fokusnya gitu. Kita fokus untuk menciptakan satu produk, lalu akhirnya dicari masalahnya. Itu adalah pembelajaran yang saya dapat kemarin dari KST ya, Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Padjadjaran di sana. Dan itu saya belajar untuk akhirnya diinkubasi terkait hilirisasi produk-produk riset di sana. Jadi diingat lagi saat ini bagi kalian coach gimana nih yang sudah ada produknya. Nah, bisa dilakukan evaluasi nih dari usernya, kita coba akhirnya identifikasi lagi, kemudian nanti saya berikan satu tools-nya untuk akhirnya bagaimana mempesonakan customer, lalu apa yang mereka sebenarnya ingin peroleh. Ini adalah yang namanya pesona pengguna gitu. Oke. Ketika akhirnya saat ini misalnya ya, kalian coba tentukan salah satu yang sekiranya ingin kalian bantu untuk diselesaikan masalahnya dengan nanti menjadi ide bisnisnya kalian gitu. Tuliskan namanya misalnya. Namanya itu siapa ya? Namanya itu misalnya di sini nama saya aja deh. Oke. Nah, namanya Ape. Ape itu siapa? Mahasiswa. Oke. Mahasiswa. Nah, saat ini
ya kan? Di sini ada yang namanya tren negatif. Nah, negatif tren gitu ya. Negatif tren dari lingkungan saat ini. Ternyata apa nih yang negatif kalau ngomongin mahasiswa yang mau lulus nih? Ternyata sekarang jumlah pekerjaan itu nggak lebih banyak loh dari jumlah angkatan kerjanya gitu. Pekerjaan sedikit sekarang, lowongan pekerjaan sedikit misalnya ya. Nah, itu ditambahkan nih di sini nih. Oke. Jadi lowongan kerjaan ternyata nggak lebih banyak nih di sini gitu. Misalnya di sini pekerjaan ya lebih sedikit dibandingkan jumlah angkatan kerja ya. Angkatan kerja misalnya ya. Oke. Kemudian nggak bisa diperkecil ya. Gimana cara memperkecilnya? Nah, ini misalnya ya. Oke. Nah, terus kemudian selain itu akhirnya tren positifnya apa nih? Tren positifnya sekarang ada namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan juga ada pendanaan nih. Ya kan? Bantuan pendanaan untuk wirausaha mahasiswa, ya kan? Ini kan ngomongin tren positifnya nih ya. Pekerjaan ternyata lebih sedikit dari jumlah angkatan kerja, ya kan? Nah, kemudian coba kita lihat lagi. Ini salah satu aja ya untuk contoh ya. Kemudian, nah ini yang membuat akhirnya sakit kepala nih apa nih? Ternyata gitu kan. Profesional ataupun work related issue gitu. Nah, yang membuat orang sakit kepala saat ini, mahasiswa sakit kepala itu apa sih? Nganggur. Ya, setelah lulus tuh nganggur. Bener nggak? Emang enak nih? Nggak enak, bikin sakit kepala tuh, pusing. Nah, kemudian peluangnya apa? Yang di sini opportunity ataupun professional works positive outcome gitu. Ternyata akhirnya apa nih? Ada program-program tadi bagi usaha rintisan misalnya. Ya, nanti dicari nih kesempatan peluangnya itu apa sih? Lalu tren yang positif apa, tren negatifnya apa gitu. Nanti kalian tinggal bisa mencari dari problem pesonanya si AP ini, mahasiswa dia ya, mahasiswa semester awal gitu. Untuk apa sih yang akhirnya dia butuhkan gitu. Dan ini akhirnya untuk memvalidasi dulu nih, kita fokus ke orang ini, apakah terkait makanannya dia atau apa gitu, macam-macam ya. Kalian nanti bisa coba tanya. Saya nih tanya ke banyak mahasiswa gitu untuk memvalidasi benar nggak sih butuh hal-hal yang apa yang dia inginkan gitu. Lalu selain itu apa sih yang ternyata yang membuat ini kekhawatiran ya, bahwa dia khawatir ya kan dia tidak dapat akses nih. Dia tidak dapat kerjaan setelah lulus. Nah, dapat duit dari mana dong kayak gitu. Nah, dari situ kita coba bisa identifikasi lagi, ya kan? Sebenarnya apa sih yang akhirnya dari AP butuhkan ini gitu. What does this person really want gitu. Dia butuh, ya kan? Butuh pendampingan untuk memulai usaha. Ya kan? Butuh pendampingan untuk memulai usaha dan butuh pelatihan, butuh pelatihan untuk memulai usaha dan pendampingan yang berkelanjutan misalnya. Nah, ini adalah bisa untuk menjadi contoh ya. Kiranya memang belum lebih sempurna untuk akhirnya tergantung nanti dari sisi mana yang saat ini kita bisa lihat fenomena yang ada, lalu kita cari pesonanya ini siapa gitu. Dan itu yang akhirnya bisa dilakukan oleh teman-teman ya.
peserta dari startup development class untuk mencari. Dari sini akhirnya kan dia butuh pelatihan nih untuk memulai usaha karena merasa bahwa pekerjaan itu sekarang nggak lebih banyak loh gitu. Kemudian, aduh takut nih gitu kan. Yang bikin pusing itu kalau lulus nganggur gimana ya? Kesempatan ternyata sekarang ada loh program-program bagi untuk usaha rintisan gitu. Sekarang kan ini dari inkubator bisnis dan kewirausahaan kan memberikan program saat ini itu adalah salah satu untuk akhirnya kalian punya kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi kalian untuk memulai usaha kayak gitu. Kemudian tentukan dulu nih, ya kan, siapa yang menjadi akhirnya pesonanya kalian tuh. Dan disitulah yang menjadi penting untuk akhirnya kalian memilih ya pesona untuk akhirnya tentukan dulu nih siapa, lalu perannya dia apa gitu. Macam-macam apakah ibu-ibu. Kemarin misalnya Ahmad Mubarok nih, kan skincare untuk pria gitu ya. Nah, coba cari nih pesonanya siapa nih. Lalu perannya dia tuh apa? Tren positifnya apa tuh dari skincare? Tren negatifnya apa? Lalu apa yang membuat dia pusing? Kemudian kesempatannya itu apa? Lalu apa yang dia takuti di sini gitu. Nah, itu yang akhirnya perlu dievaluasi. Dari sini baru dari kebutuhan itu kita tahu apa yang menjadi masalahnya. Nanti kita bikin yang namanya problem statement. Problem statement adalah ada mahasiswa yang memang akhirnya ingin memulai usaha, akan tetapi tidak ada akses ke pendampingan kewirausahaan yang berkelanjutan. Itu yang mungkin bisa bisa dibuatkan problem statement-nya. Dan itu kalian nanti bisa galih lagi, terutama kalian fokuskan ke user-nya atau ke penggunaannya. Mereka butuhnya apa sih sebenarnya kayak gitu. Dan nanti dengan problem statement-nya itu akan membantu kalian untuk akhirnya menemukan nanti sebenarnya ide bisnisnya itu gimana gitu. Nah, dari sini pesona pengguna kalian nanti bisa menggunakan. Kemudian akhirnya dari aktivitas ketika kalian sudah tahu nih apa yang menjadi masalahnya, lalu kan tadi kan divalidasi dulu tuh ke pesonanya, tadi siapa tuh misalnya. Memvalidasi memastikan bahwa benar nih masalahnya ada. Dari situ kan fokusnya di kebutuhannya dia, ya kan. Divalidasi lagi apa yang menjadi kebutuhannya dia, kemudian apa yang menjadi akhirnya solusi yang kita berikan. Solusi ini sebenarnya itu bisa jadi sudah ada. Solusi yang sudah ada tuh apa sih? Setiap masalah yang bisa jadi itu benar-benar belum ada itu ada atau tidak? Ya dari yang sebelum ada bisa jadi menjadi ada. Dan biasanya kalau pertama kali ada itu butuh edukasi yang agak panjang. Misalnya sebelum ada smartphone kan hanya bisa SMS sama WA sama telepon. Lalu masuk eranya foto, lalu sekarang ada kombinasi untuk akhirnya mengirimkan foto, sekarang ada video call. Dan awalnya dari ada menjadi akhirnya terus dikembangkan. Kalau yang benar-benar belum ada, biasanya butuh kalian memilih untuk nanti akhirnya membuat solusi yang benar-benar itu pendekatan dari solusi yang sudah ada. Pada prinsipnya kalian tidak apa-apa untuk akhirnya melakukan suatu kegiatan usaha mulai dari melihat dari solusi yang sudah ada, lalu kalian bisa melakukan improvement di sana, perbaharuan di sana, ataupun pengembangan produknya di sana. Dari situ pun kalian kalau sudah tahu apa yang menjadi solusinya, kemarin Pak Danang sudah menyampaikan adanya purwarupa ataupun apa yang namanya purwarupa itu adalah prototype. Nah, dari prototipe yang kalian buat, silakan kalian lakukan uji ke responden. Ke calon tadi tuh, pesona yang kalian sudah buat, anggap aja itu pesonanya itu adalah seragam atau sama, memiliki karakteristik yang sama, sehingga kalian lakukan uji. Kalau produk makanan biasanya perlu dilakukan uji coba, ya kan? Mereka mencoba. Kalau layanan, silakan mereka melakukan experience, pengalaman seberapa akhirnya mereka itu menikmati nyaman misalnya, kemudian juga merasa enjoy atau wah bener nih dari apa yang akhirnya diberikan layanannya ini saya menikmati nih karena memang saya butuh nyamannya, cepatnya, murahnya atau apanya gitu. Nah, dari situ kalian tahap berikutnya adalah menjadi ide bisnisnya kalian gitu. Jika yang sekarang akhirnya sudah ada ide bisnisnya, boleh kalian akhirnya melakukan evaluasi mulai dari masalah apa sih yang kalian ingin selesaikan,
dari kebutuhan apa, apakah dari ide bisnisnya ini, produk ataupun layanannya ini udah benar-benar memberikan solusi. Kemudian, kalian pastikan masuk ke kategori apa dari usaha yang akhirnya kalian buat produk atau layanannya, kemudian cek kembali brand name dan juga nama usahanya. Kalau UMKM biasanya nama brand name dan juga nama perusahaannya itu sama ya, dan biasakan untuk kalian bisa membuat ini berbeda. Ya kan? Jadi ada nama brand mereknya sendiri, lalu ada nama usahanya sendiri. Bagi yang sudah mendapatkan akhirnya pendanaan, silakan dari ide bisnisnya itu dilanjutkan untuk ke legalitas dan juga HKI. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Haryono Rahmat dan juga Pak Danang, jika yang membutuhkan legalitas untuk izin usaha, ya kan KYRT ataupun BPOM, kemarin bisa disupport dari inkubator. Kemudian kalau HKI ini atau HAKI itu ada 7 kategori. Selain memang merek dagang, ada hak cipta di sana, ada paten di sana, ada desain industri di sana. Silakan kalian amankan saat ini. Dan itu yang akhirnya kalian bisa lakukan dari apa-apa yang akhirnya berfokus mulai dari masalah dari user, bukan masalah dari produknya. Sehingga ketika kalian nanti merilis produk, kalian akan dicari atau tidak bingung lagi mencari siapa yang menjadi market produknya, yang nanti akan banyak dibahas oleh Mas Eko Nur Yahya untuk terkait pemasaran, ngomongin tentang branding juga, dan juga kemasan ataupun packaging. Terima kasih, tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu yang terjadi itu pasti insya Allah ada pembelajarannya. Terima kasih. Ini adalah kontaknya saya mengingatkan lagi, karena nanti akan ketemu saya lagi, kayaknya pertemuan keberapa ya, di 1 November ya, untuk akhirnya ngomongin tentang bisnis model kanvas, dan sekiranya kalian syukur-syukur sudah mulai berideasi untuk mendapatkan ide, lalu membuat prototipe, lalu akhirnya sudah mulai menawarkan produknya, sehingga benar nggak sih produk yang saya buat ini menjawab dari apa yang menjadi kebutuhan untuk akhirnya masalah yang orang-orang hadapin saat ini. Terima kasih. Sekiranya masih ada cukup waktu untuk kita berdiskusi, dan alhamdulillah semuanya off kamera. Oh tidak, ternyata. Ada Andi dari TKK, kemudian ada Ahmad Mubarok juga. Kita berdiskusi bertiga aja nih jadinya. Yang lain silakan, ada kesempatan nih untuk akhirnya, mumpung saya masih belum 2 juta subscriber ya, alhamdulillah tadi dari ngisi Atmajaya saya minta tolong di-follow ya. Untuk naikin saya masih kurang 1,9 juta 800 sekian lagi nih untuk naikin ke 2 juta subscriber, saya bilang gitu. Guyon aja sih. Oke, silakan. Masih ada waktu nih, cukup. Saya diberikan amanah sampai pukul 9, lebih dari juga boleh. Nah, ini Mubarok tanya, semoga. Kita diskusi lagi. Selamat malam. Halo Coach. Oke. Malam. Pertama-tama maaf Coach ya, background-nya nggak kayak Coach, banyak pakai HP. Nggak apa-apa. Ya. Kamu buka kamera ya, kamu mau diskusi, itu salah satu yang saya apresiasi ya, karena itu bagian penghargaan terhadap guru ataupun orang yang memberikan materi ya. Kebayang nggak sih kalian ikut pengajian gitu kan, lalu yang ikut pengajian itu pakai helm semua gitu. Ya kan, kalau gitu mah dengerin YouTube aja ceramah gitu, bukannya hadir di sini gitu. Semoga nggak tersinggung ya, ini bercanda doang saya ya. Jadi kalau memang belum mampu buka kamera nggak apa-apa juga, mungkin kendala sinyal juga gitu. Semoga dari IBKWU ada bantuan biasanya sih. Saya nggak tahu juga nih, nanti ke Mas Adi ya. Bercanda aja ya. Oke, silakan Ahmad. Iya Coach, tadi kan yang slide sebelumnya kan tadi bahas yang tentuin dulu masalah, habis itu apa tadi itu ya, yang masalah, habis itu kebutuhan, solusi dan lain sebagainya ya Coach. Tapi ini yang saya bingungkan kan, saya mau usaha makanan juga Coach ya. Kalau makanan itu identifikasinya kayak gimana Coach ya? Soalnya kan kalau masalah ya masalah seperti apa kan? Kalau menurut saya makanan kan ya cuma variasi di produknya gitu Coach. Apakah bisa Coach makanan diidentifikasikan yang seperti itu tadi Coach? Bisa. Gitu kan. Iya, bisa. Misalnya makanan ya, menurut kamu variasi, seberapa sih makanan bervariasi yang itu akhirnya laku terjual? Kalau nggak user centris, kamu hanya fokus ke produk. Kan variasi itu di produk.
Memang customer kamu butuh, belum tentu. Iya kan? Jadi kamu fokusnya tadi kamu sampaikan itu kamu mikirin produknya, tapi bukan ke orangnya. Tanya dulu ke orangnya, ya kan? Kalau terkait makanan, siapa dulu yang kamu pesonakan dulu sekarang? Mahasiswa? Kan tadi saya sudah kasih contoh tuh. Mahasiswa yang perlu variasi, tanya dulu mahasiswa butuhnya apa? Siapa nih yang makan di McDonald nih di Jember nih? Oh saya coach, oke. Kamu kenapa pilih makan di sana? Murah coach, oke. Enak nggak? Banyak, yang penting coach. Murah dan banyak, bukan enak. Enak itu pikiran sekian. Kalau kalian bikin makan yang enak, harganya nggak terjangkau, buat mahasiswa, dibeli nggak? Belum tentu, gitu. Misalnya mau bikin di belakang Poltek sekarang ya, di Jalan Tawangmangu tuh ada tempat kongko baru tuh ya. Dia ngasih tempat gitu kan. Mungkin dia langsung membuat tempat gitu. Tinggal pertanyaannya, kalau kalian tidak fokus ke user, apa yang dia butuhkan? Bisa jadi rame di awal, tapi setelah itu enggak. Banyak nggak sih sekarang jualan kopi? Banyak kan, kopi gitu. Sebelumnya ada es cappuccino cincau, lalu ada apa yang sebelumnya sempat viral juga nih. Apa yang viral ya? Dalgona mungkin, Coach. Dalgona Bisa juga. Misalnya saya ngelihat fenomena misalnya tahu bulat ya. Tahu bulat gitu. Mereka viral, hanya saja memang secara brand itu tidak ada yang akhirnya dikenal kan. Kemudian kalau misalnya cilok gitu. Cilok simpel kan makanannya gitu. Nah, kamu bertanya ke orang-orang yang akhirnya beli produk tersebut, kamu menanyakan alasan dia membeli itu apa. Jadi masalah itu bisa jadi menjawab apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya. Tergantung nanti kamu statement problems-nya apa yang kamu bisa lakukan kayak gitu. Tadi misal kalau dari makanan ya, orang-orangnya pekerja. Oke. Pekerja itu ingin makanan yang apa sih? Bergizi seperti apa? Kamu gali dulu. Kenapa akhirnya butuh yang bergizi? Saya butuh stamina nih. Sukanya makan daging atau makan sayur? Kenapa makan daging? Gitu, misalnya ya. Kemudian, berapa lama ada waktu menunggunya dia? Saya hanya ada waktu setengah jam. Kalau lebih dari itu, saya harus bekerja lagi. Jadi nggak cukup waktunya. Jadi itu digali dulu. Jadi ke usernya bukan langsung ujung, bikin produk ini. Nggak begitu. Jadi fokusnya beda kan. Cara pandangnya baru, habis itu diciptakan produk, lalu coba ya kan ditawarkan ke mereka, ini loh prototipenya. Oh iya, saya suka produknya. Bisa nggak ada ini? Bisa nggak ada itu? Itu kan ada masukan, kita tampung, kita terima, lalu kita coba create. Jadi baru bikin proof desainnya. Jadi ideasi, kemudian di proof desainnya, prototipenya, terus kita ulang lagi terus sampai menemukan benar-benar oke nih, produk jadinya kita rilis. Lalu tawarkan harganya kah, ya kan? Lalu akhirnya bisa untuk akhirnya produk itu lebih sustain untuk akhirnya nanti benar-benar menjawab apa yang menjadi problem. Kenapa sih problem? Need itu bagian dari problem. Need ya. Want pun itu menjawab dari problems-nya dia. Ada mahasiswa yang ingin berwirausaha dengan keterbatasan uangnya dia ingin mendapatkan pendampingan. Itu yang mau kita jawab masalahnya. Saya pun dari Preneur Academy itu masih terus memvalidasi saat ini. Kita buka workshop personal branding Canvas batch 9 saat ini. Sudah hampir 1.000 nih. Kita ada datanya, kita mengevaluasi. Masa iya sih cuma 1.000 gitu kan? Mahasiswa di Indonesia hampir 2 juta loh. Potensinya tuh ada kan 2 juta. Saya ngambil 10% misalnya berapa? 100.000 ya. 100.000 kalau 1 tahun mereka ikut programnya saya, bayar 100.000 berapa tuh potensinya? Ya banyak dah pokoknya gitu kan. Udah kebayang tuh ya kan. Ngomongin makanan pun sama misalnya. Dia kebiasaan makannya berapa hari sekali sih? Makannya pagi apa sore, apa siang gitu. Kalian mau bikin cemilan nggak sih? Kan makanan banyak banget nih. Kamu mau mana nanti yang akan menjawab dari apa yang menjadi masalahnya dia? Berapa banyak orang yang kayak dia gitu. Nanti itu akhirnya di pemasaran sih sebenarnya seberapa luas marketnya gitu. Jadi sebelum bikin produk itu, ketika akhirnya kalian fokus ke user, kalian nggak repot lagi mencari orang yang mau beli.
kebanyakan itu bikin produknya dulu, terus nyari-nyari mana nih gitu. Salah nggak? Nggak tepat, cuman saja. Itu yang terjadi. Bisa kebayang? Bisa, Coach. Tapi untuk penentuan market sendiri itu tempat berpengaruh nggak sih, Coach? Misal saya kan emang pengen jualan di dekat rumah gitu, Coach ya. Itu penentuan market itu bisa jadi acuan nggak untuk menentukan market? Oh, ternyata yang sering lewat di rumah saya itu kebanyakan pekerja atau orang biasa gitu. Itu apakah bisa, Coach? Untuk menentukannya? Tergantung. Kamu coba lihat dulu, orang itu bekerjanya dari mana ke mana, berapa jarak dia. Lalu pada saat pulang atau pada saat pergi, kamu mau coba untuk mampir ke tempat kamu. Kamu coba deh jadi dirinya. Datang ke tempat kerjanya, terus pulang. Pulang itu perasaannya kan capek, pengen cepet-cepet ke rumah gitu. Apa tepat kamu kalau misalnya waktu pulang ingin kamu menggayat orang tersebut? Kalau pada saat dia makan siang, waktunya kan terbatas nih. Ya kan? Seberapa banyak sih orang yang bekerja yang akan nanti mau beli di tempat kamu, dari tempat pekerjaan ke tempat kamu, itu berapa jarak misalnya? Kalau misalnya warga sekitar lingkungan kamu, mereka ini kan udah punya masak sendiri ya. Lalu kebutuhan apa yang mereka bisa kita penuhin ya, yang mereka tidak mampu untuk memenuhi? Apakah dari jenis makanannya atau apa? Yang itu kan kita nggak tahu nih. Jangan berprasangka atau berasumsi dulu. Dari asumsi-asumsi yang terpikirkan, itu kita validasi dengan apa? Tanya, jawab gitu. Beda ya kalau misalnya tempat kamu itu memang ditarik untuk menjadi suatu destinasi misalnya ya. Contoh saya sebut merek ya. Di Semboro itu ada warung makan Atskia kalau tidak salah gitu. Modelnya itu kayak nuansa Bali gitu. Masuk di perkampungan, di perumahan, masuk gitu. Masuk. Dan mungkin dia waktu awal itu tidak berpikir untuk akhirnya bisa banyak ditangani orang ke sana gitu. Bisa jadi atau dia sudah mempersiapkan untuk hal tersebut bahwa ada orang-orang yang ingin makan dengan suasana itu homey, lebih di rumah, lalu tidak terlalu bising. Ketika tempatnya itu dekat jalan raya misalnya, itu di bukan di perumahan, di kampung. Kalau di Jogja lebih ekstrim lagi. Itu tengah-tengah sawah. Karena apa yang dia target itu adalah orang yang mencari traveler atau food blogger atau yang lain lah gitu. Yang untuk datang ke sana itu untuk adventure gitu. Value-nya lain, mereka butuh petualangan di sana gitu. Nah, kamu itu mencari orang-orang yang seperti apa? Kamu coba validasi tadi. Anak-anak misalnya. Anak-anak punya kriteria sendiri lagi gitu. Berarti bikin produk nggak mudah ya, Coach? Mudah. Kan sudah tahu caranya. Tinggal tadi menemukan produk yang tepat sehingga fit sama marketnya. Kamu karena coba amatin, di sekitar kamu itu orang berjualan apa sih? Yang ramai apa sih? Kok bisa ramai? Atau coba kamu cari di tempat lain, yang ramai itu apa? Yang dibutuhkan itu apa? Jadi jangan memaksakan untuk produknya menurut kita bagus, belum tentu menurut orang yang mau beli produknya kita. Kebanyakan di situ, karena tadi nggak dibutuhkan oleh market. Kalau marketnya slip ya, nanti kalian bisa tanya ke Mas Eko. Butuh edukasi. Contohnya Pocari Sweat ya. Pocari Sweat itu produk baru yang kali pertama dia menggaungkan tentang ion-ion tubuh. Kan logonya jelas banget tuh ya. Ceret, warnanya biru ya kan, Jepang. Kalau kalian lihat sejarahnya, tahu nggak bagaimana dia melakukan edukasinya? Kebayang nggak sih? Selama 2 tahun itu dia melakukan edukasi untuk orang yang dia target, tahu nggak siapa? Fokus ke orang yang olahraga. Orang yang lagi berkeringat, lalu keluar banyak keringat, lalu dikasih produk Pocari Sweat gitu. Ini saya sebut merek nggak apa-apa ya. Ya kan? Dia minum itu selama 2 tahun loh. Dia untuk memberikan edukasi, untuk melakukan apa? Validasi bahwa orang-orang yang setelah berolahraga, dia dicekokin dulu nih ketagihan. Barulah setelah 2 tahun itu bisnisnya bertumbuh, growth. Dan sampai sekarang. Oke, contohnya produk lain tahu nggak apa? Yang berbasis riset menurut saya itu bagus, Yakult. Kan kamu di TIP nih, tahu nggak sih? Yakult emang produknya ada yang lain? Nggak ada, cuma satu doang jenisnya. Tuh jenis botolnya aja cuma kayak gitu, toh ya kan? Kita ngeliat kok bisa sih? Coba, dia positioning apa? Minuman sehat sekeluarga. Sudah minum Yakult hari ini, itu adalah bagian positioning. Karena tahu, keluarga itu pengen sehat. Minum Yakult.
Memang minuman lain nggak sehat. Dia memposisikan itu nanti terkait branding dah tuh kaitannya. Karena ada positioning di situ. Itu kan bagian dari STP kan. Segmentasi, targeting, positioning. Tahu segmennya, tahu yang ditargetnya, lalu diposisikan. Apakah untuk semua? Enggak. Nah, itu yang akhirnya menarik sebenarnya. Makanya dengan kalian ikut event kayak gini, lalu akhirnya ikut event-event yang lain, semakin menambah nih. Makanya penting banget tuh ya berdiskusi, ketemu calonnya kamu ada ide bisnis atau tidak ya, kayak gitu. Bongkar pasang tim nggak apa-apa gitu. Selagi kalian masih sekarang akhirnya adventure ya, modal belajar gitu kan. Seru. Kalau misalnya kamu, Ahmad, pikir, coach saya pengen bikin variasi produk, saya mau langsung launching aja. Nggak apa-apa, biar kamu tahu akhirnya bener dibutuhin atau enggak, sambil kamu akhirnya dapat umpan balik. Mas, bisa nggak sih bikin produknya jangan kayak gini? Saya pernah kayak gitu, bikin ayam gejrot, tapi sama kayak ayam geprek. Mas, produk lu nggak enak nih. Lah, Bu, terus gimana yang enak? Dikasih tahu malah. Nah, itu satu, akhirnya kita harus siap menerima, membuka diri untuk akhirnya mau mendapatkan masukan. Meskipun pahit kata-katanya, tanyakan. Maunya kayak gimana? Kita penuhin apa yang dia inginkan. Orang dia yang mau beli, bukan kita yang jual, kita yang beli, kita yang makan. Kalau produk ya, begitupun layanan. Layanan pun sama. Saya potong rambut itu hampir nggak pindah-pindah tuh. Kalau sudah merasa nyaman di situ, resiko nggak sih rambut itu kalau dipotong di tempat yang lain? Terus buat uji coba tempat dia gitu. Bener nggak? Begitupun makan kan. Kalau udah merasa nyaman, itu kan rutin. Paling tidak seminggu sekali pasti balik lagi ke sana. Bener nggak sih? Karena kamu hitung valuasinya berapa gitu. Dan banyak potensinya gitu. Itu yang saya bisa sampaikan ya. Ada respon? Cukup, Coach. Terima kasih. Oke. Nah, mana lagi ya yang resen? Saya masih nunggu nih. Oke, Candika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Gimana presentasinya? Alhamdulillah lancar. Terima kasih Oke. atas bimbingannya, Pak. Oke, kamu nanya apa nih? Bagaimana caranya supaya bisnis kita itu bisa berkembang walaupun dijalankan di kota kecil dengan daya beli konsumen yang rendah karena UMR masyarakatnya itu tergolong rendah, Pak. Oke, ya udah dipindahin, cari market yang mau beli produknya. Jadi jangan dipaksain untuk akhirnya di sana gitu. Kalau memang market di sana akhirnya bukan menjadi marketnya gitu ya, kamu memberanikan diri gitu. Contohnya ya, saya kenal Mas Mono namanya. Mas Mono itu jual yang namanya ayam bakar Mas Mono. Sebelumnya beliau tuh nulis ayam bakar Kalasan. Di sepanjang jalan Kalasan, mau ke Prambanan dari Yogyakarta, saya nggak nemu tuh ayam bakar. Mungkin dulunya ada gitu ya. Lalu Mas Mono jualannya tahu nggak mana? Di Tebet, di Jakarta. Bukan di Solo, bukan di Jogja. Gitu. Jadi nggak apa-apa, memang perlu siap untuk akhirnya jika memang marketnya nggak di sini kayak gitu. Kamu cari market yang akhirnya potensial yang memang di sana kamu validasi lagi juga apakah nanti bermitra atau mungkin nanti mau mengembangkan sendiri gitu. Biasanya untuk seeranya seusianya kamu gitu, kamu masih bisa untuk akhirnya menjalankan bisnisnya secara mandiri gitu kan. Lalu mencari tim juga memang tidak mudah tadi salah satunya. Yang kelima itu kan tantangannya menjadi tim gitu kan ya. Kalau kamu akhirnya produknya ada di kota kecil itu, apakah semuanya berawal dari kota besar? Enggak juga sih kayak gitu. Jogja itu yang jualan tuh di kampung-kampung loh, jualan mie godok gitu kan. Saya ke Bantul, ya dari kota Jogja ke Bantul kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam ya tergantung. Berapa kecepatannya hanya makan mie godok di tengah kampung, ya kan masuk ngeblusuk gitu kan. Sampai di sana tuh harus nunggu 2 jam. Memang orang kampung yang beli itu mie godok, bukan. Tapi orang-orang traveler yang datang ke Jogja yang ingin makan sensasi makan mie godok, ya kan, mie Jowo atau mie Jawa gitu kan. Di bekas kandang sapi di sana gitu. Sensasinya itu yang dicari. Jadi targetnya itu bukan orang-orang yang ada di situ. Memang potensial untuk di sana ada traveler.
Nah, Chandrika, kamu di mana Probolinggo ya? Apa Purbalingga? Aku lupa saya. Ponorogo, Pak. Ponorogo. Oh, kayaknya bener saya Ponorogo ternyata. Nah, Ponorogo kan saya teringatnya itu kan sate gitu kan ya. Populer itu sate Ponorogo gitu kan. Nah, bagaimana tuh misalnya Chandrika kamu bisa meng-scale up sate Ponorogo ini bisa mendunia gitu. Sama halnya rendang misalnya. Kan ada sate Marangi misalnya Purwakarta itu kan jadi khas ya. Malah ada itunya, ada jinglenya gitu. Purwakarta. Kenapa Ponorogo ini selain reok ya? Kan sate, pikir saya sate itu yang khas itu. Nah, kan kamu kan bikin rainbow ya. Rainbow rice, Pak. Rainbow rice kok rainbow rice misalnya gitu kan. Nah, itu kamu bisa ambil lokal konten dari Ponorogo, yaitu adalah aroma dari satenya misalnya. Kan satenya tuh khas ya, sate ayam Ponorogo tuh ya. Bumbu kacangnya pun beda ya, dia khas kan gitu. Nah, Iya, Pak. itu yang kamu bisa kembangkan. Lalu misalnya gini, Chandrika pernah naik kereta? Pernah. Oke, di stasiun itu ada yang jualan roti kan? Roti apa itu? Roti. Oh, itu ya, Pak. Iya, udah pernah beli? Udah. Apa rasanya? eh Ya, enak gitu, Pak. Rasa apa? Tahu nggak di situ rotinya? Aromanya tahu nggak rotinya? Roti O. Ada berapa jenis roti memang? Tahu nggak? Kayak kopi gitu nggak sih, Pak? Iya. Ada berapa jenis? Kamu nanya nggak? Roti yang selai kacang ada nggak gitu? Nggak ada. Dia cuma hanya satu jenis roti. Ya udah bentuknya roti O ya kayak gitu. Aromanya ya sudah kayak gitu. Tadi itu kan jawab pertanyaan Ahmad Mubarok. Coba tanya aja, ada nggak yang pakai selai gitu, pakai susu? Nggak ada. Karena dia melakukan riset dulu. Market itu yang membuat flavornya tertarik tuh apa? Dan hampir semua di roti O, ya udah jenisnya kayak gitu aja. Di atasnya lebih gelap kan ya, lebih coklat. Lalu ada flavor kopinya, baunya gitu. Dari harga 9.000 sebelum saya pernah nyoba, sekarang udah 14.000 kalau nggak salah gitu. Udah satu jenis aja gitu. Kenapa sih kopi gitu? Why kopi? Sekarang kopi lagi mendunia loh. Kenapa sih orang nggak asing dengan aromanya gitu? Pak, kalau rainbow rice-nya saya pakai bau kopi gimana? Nah, itu jauh berbeda banget tuh. Kamu perlu validasi lagi dulu gitu. Nah, itu yang kamu bisa lakukan. Dia bukannya di station loh, di stasiun. Ada sih di jalan mana? Di jalan Kalimantan ya. Itu pun melihat marketnya dulu. Nah, gitu. Ketika kamu tadi Cantika menanyakan, Pak gimana nih? Ya cari marketnya yang mana yang potensial untuk kamu. Produknya terutama tadi ya. Dan untuk berkembang, pastikan lagi nanti sebenarnya ngomongin sistemasi bisnis ya. Sebelum diduplikasi, pastiin sistemnya itu udah benar, sudah rapi, dan sudah memang diterapkan walaupun nanti bisa dikontrol. Kebanyakan memang akhirnya bisnisnya belum bisa dikontrol, lalu diduplikasi. Karena masih banyak yang salah, akhirnya hal-hal yang salah yang diduplikasi. Itu yang menjadi pertimbangan ya. Jadi terus tingkatkan kemampuan kamu, Chandrika, dan juga yang lainnya untuk akhirnya pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku sebagai pebisnis itu untuk akhirnya bisa menahan diri untuk akhirnya kalian saat ini ya merasa sukses, tahan dulu gitu. Untuk akhirnya mengembangkan potensi dari leher ke atasnya untuk akhirnya meningkatkan. Kalau kamu mau ngomongin makanan ya, food gitu kan ya, kamu bisa ikut di platform salah satu platform tentang food gitu untuk akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya lebih dalam tinggi lagi gitu. Kan dari dana kegiatan itu kan ada untuk pengembangan diri ya. Kamu ikut, bayar nggak apa-apa. Karena untuk apa? Menambah kapasitas kamu untuk pengetahuan kamu dan juga keterampilan kamu. Jadi jangan pikir kok mahal gitu. Nah, itu adalah untuk pengembangan usaha kamu di masa yang akan datang. Itu yang saya bisa sampaikan ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sukses buat kamu ya. Iya, Pak. Yang lain, kita ini sudah live di YouTube loh. Oh iya, Ding. Live ya. Oke, nah ini ada Andi nih. Silakan, Andi.
Baik, Pak. Nah, suaranya kamu ternyata nggak lebih besar nih suaranya nih. Kurang didekatkan kayaknya nih. Apakah sudah terdengar, Pak? Jelas, jelas. Oke, memang harus didekatkan ternyata mikrofonnya. Saya punya pertanyaan, Pak ya. Mm-mm. Bagaimana apabila suatu produk itu semisal apa yang dibutuhkan itu kayak sedang tren, misalkan sekarang ini lagi trennya kita apa suka kayak roti gitu di suatu tempat, apabila Mm. nanti di kemudian hari ataupun kita sudah alami misalnya itu minat pelanggan itu semisalnya berubah gitu ke depannya, apakah kita lebih baik memodifikasi produk tetap itu ataupun kita kayak merubah apa mengganti atau bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Oke, ketika memang kita pada saat membuat produk, lalu kan ada life cycle produk ya. Ada di tahap dia menuju peak, lalu ada penurunan. Iya. Sebagai business owner, kalian itu aware, sadar. Kalau nanti tren masa depan, kalian sudah bisa mempredik di saat ini atau di beberapa melihat dari perubahan perilaku. Yang kita fokuskan adalah dari user ataupun pengguna, itu adalah perubahan perilakunya. Saat ini mereka lebih banyak menggunakan pemesanan lewat online ya. Lalu kita bersikukuh bahwa di tengah pandemi ini kita mengharapkan orang datang ke tempat kita. Nggak bisa. Mau nggak mau akhirnya kita apa? Belajar tentang digital. Bagaimana membuka di platform untuk akhirnya delivery. Itu kan perlu dipelajarin. Nah, dari hasil riset misalnya ya, produk makanan, itu GrabFood mengeluarkan report di tahun 2020, kalau nggak salah ya, di 2021 dikeluarkan. Tahu nggak sih salah satu makanan yang paling banyak dipesan di Indonesia lewat GrabFood itu apa? Tahu nggak? Ada 3. Tahu nggak apa? Nggak tahu. Oke, nanti cari tahu. Nah, itu kita baca tren. Ya, salah satunya itu martabak. Nah, martabak itu salah satu yang paling banyak dipesan lewat GrabFood. Ya kan? Itu yang kita bisa baca kayak gitu. Kemudian ketika tadi Andi nanya, "Pak, kalau ini trennya sudah mulai nurun gimana?" Misalnya ya, cappuccino cincau itu sempat populer, banyak, lalu akhirnya kan stuck, lalu akhirnya dead, ya kan? Sekarang mana? Masih ada nggak? Ada tuh di Jalan Kalimantan, saya kadang beli di depan Tapi sedikit. Indomaret ya. Oke, nggak sedikit, tinggal 1 malah yang saya tahu. Saya nggak tahu lagi di mana yang lain. Nah, pada saat itu, sekarang pun saya memprediksi misalnya ya, kopi-kopian, itu kan tinggal nanti seberapa mereka akhirnya melakukan iterasi. Iterasi itu pengulangan untuk akhirnya meningkatkan apa yang menjadi kebutuhan dari user. Jadi fokusnya ke usernya dulu. Kita bisa melakukan survei, evaluasi, menanyakan, ya kan? Lalu untuk bagaimana akhirnya mereka ini sebenarnya sekarang lagi butuh apa? Inginnya apa? Produknya gitu. Jadi kita melakukan evaluasi dengan melakukan apa? Konfirmasi ke user tadi, ke personanya gitu. Yang menjadi pengguna kita itu gimana? Polanya, perubahannya apa? Mereka sekarang lebih butuh cepat, lebih butuh apa? Misalnya saat ini ya, ketika produk pangan itu yang awalnya berjualan makan di tempat, sekarang berubah karena orang-orang butuh makan di rumah. Apa yang dilakukan? Selain delivery, mereka membuat kemasan dalam bentuk frozen. Kalau tidak mengembangkan ke sana, tetap dibutuhkan nggak produk kita? Ya nggak menjadi dibutuhkan, mereka lebih memilih alternatif produk-produk yang melayani bentuknya frozen gitu. Itu yang perlu kita sikapin, lalu kita melakukan apa? Iterasi tadi. Waduh, produknya ini cair, gimana kalau bentuknya frozen ya? Ya cari metode pengemasan gimana. Nah, kita belajar, kita tingkatkan kemampuannya di sana. Dikembangkan lagi kayak gitu. Apa sih sekarang yang nggak di frozen misalnya? Produk apa sih yang nggak bisa dikemas? Nah, kita berpikir di sana untuk akhirnya bisa melakukan pengembangan produk dengan adanya kebutuhan dari konsumen. Contohnya juga misalnya, kamu pernah minum minuman berkarbonasi? Sebut aja Pernah, Pak. Coca-Cola deh. Iya. Tahu nggak sih, di beberapa tahun yang lalu, ukurannya itu sekitar 500-an mili. Ya, 500-an mili ya.
Sekarang ukurannya makin kecil loh. Lebih menyesuaikan di harga ternyata. Iya. Kuantitinya beberapa tegukan ya. Misalnya tahu nggak sih kenapa air mineral di satu gelas itu 240 mili? Kalian pernah nggak sih berpikir kenapa kok nggak dilebihi 250? Itu melihat dari user sentrisnya. Melihat dari seberapa untuk minuman ketika ditojos, ini harus habis. Itu kan ngomongin user, kan kebiasaan, perilaku. Kalian nggak pernah berpikir memang, tahu ujuk-ujuk 240 mili? Enggak begitu. Ya kan? Kenapa sih Aqua mengeluarkan produk yang lebih kecil? Laku nggak? Nggak lebih laku. Saya nggak lebih banyak tahu ya. Yang kecil, tahu kan? Yang kayak cup, agar-agar gitu. Yang Nah, nggak sekarang gelas. ada produk yang akhirnya air mineralnya itu bentuknya botol, tapi ukurannya kurang lebih 240 mili. Kan ada tuh yang melakukan inovasi ke sana, benar? Nah, Bener. itu melihat dari polanya, pola konsumennya tuh gimana. Kalau ditutup botol, berarti kan dia ketika tidak habis, masih bisa untuk dibawa lagi. Oh, Misalnya menjawab isu lingkungan. Isu lingkungan gimana tuh? Ada yang botol plastiknya itu akhirnya lebih ramah lingkungan. Karena apa? Ngomongin isu, dan orang itu butuh akhirnya keterlibatan untuk mendukung, ya kan, isu lingkungan misalnya. Itu kan yang kita sampaikan ke mereka. Bisa di quote gitu loh, apa sih? Ya kan, diputer itu, yang sebelumnya kan keras tuh kan ya, bener nggak? Nah, bener Pak. itu fokusnya kemana? Ke user, bukan si produsen gimana produknya jadi keren gitu, belum tentu menjawab. Nah, hal-hal itu, ngomongin pangan, itu melihat dari usernya. Cara makannya misalnya gimana? Ya, cara makan misalnya. Itu kita bisa evaluasi bagaimana layanan yang kita berikan. Nah, ketika kita fokus ke user tadi, apa yang menjadi trennya positif, negatif, apa yang membuat mereka pusing, ya konsumen, waduh makan ribet nih. Pernah nggak sih makan burger itu kesulitan? Kalau yang Big Burger, tahu nggak sih, pernah beli Big Burger, tahu nggak? Itu mulut nggak muat loh. Ya. Karena mulut sama, itu sensasinya aja wah banget gitu. Saya pun nggak muat tuh mangap itu. Tapi nggak disediain alat potong kan. Iya. Lalu ada yang mengembangkan burger itu akhirnya ditusuk, kemudian ada visonya juga. Itu memberikan akhirnya kemudahan untuk si customer gitu. Terus kemudian nih misalnya ya di Jember itu sekarang ada warung steak and shake gitu. Saya udah dari 2005 berarti 16 tahun yang lalu makan warung steak and shake gitu. Warung steak and shake itu orang-orang mikir makan steak itu kan mahal. Namanya juga steak warung. Harganya itu kantong mahasiswa gitu. Saya makan itu dari harga 7.000 seingat saya tuh waktu di Jogja di 2005. Saya tuh sukanya steak ayam, pakai tepung memang. Dan saya suka gitu, karena udah akhirnya makan hampir setiap tahun ya pada saat di Jogja mungkin hampir setiap minggunya gitu. Dan itu salah satu menjawab kebutuhan user yang pengen makan steak, daging dengan harga yang relatif terjangkau, ya kan? Dan itu akhirnya ngena banget gitu. Sehingga terjawab. Dan sekarang warung steak and shake mengembangkan produk apa? Tahu nggak? Dengan kebutuhan konsumen. Makan steak pakai nasi. Ada nasinya sekarang. Jadi makan steak pikiran tuh pakai kentang ya. Sekarang tuh ada nasinya. Nah, itu adalah fokus ke user. Kenapa sih pakai nasi? Karena kebiasaan orang kita itu kalau nggak makan nasi, belum makan. Makan mie instan aja pakai nasi, bener kan? Nah, itu ngomongin tentang tadi apa yang menjadi kebutuhan, kenyangnya penuhi, ya kan, harganya misalnya. Bisa nggak sih Pak kita bikin produk yang premium? Bisa. Ada kok yang menjual perusahaan Airbus, ya kan jualan apa? Jualan pesawat. Berapa harganya? Ya mahal. Jadi by order kalau itu. Bisa nggak kita bikin produk by order? Bisa, tergantung. Bagaimana cara kalian. Tesla, Elon Musk, itu dia hampir sekitar 16 jam atau 14 jam setiap harinya itu fokus ke desain. Membuat hasil karya, lalu dia tawarkan bentuk 3D-nya. Produknya udah terjual sebelum produknya jadi. Jadi inden tuh produknya Tesla itu. Itu yang dapat informasi kayak gitu ya. Kok bisa, Pak? Iya bisa. Jadi fokus bagaimana user itu menginginkan apa sekarang. Ada tren besok di waktu 2050 ya, kalau tidak salah Indonesia itu katanya sudah mulai menyetop produksi otomotif yang menggunakan bensin.
fokus ke listrik kayak gitu. Berarti tren nanti adalah penggunaan listrik. Emisi berkurang, lalu apa yang menjadi menarik nih? Beberapa waktu yang lalu tren sepeda misalnya, sepedaan nih. Akhirnya peralatan-peralatan sepeda itu jadi naik, misalnya kebutuhan olahraga dan macam-macam. Nah, kita melihat tren juga lalu bisa memprediksikan ke depan itu seperti apa trennya. Itu yang bisa saya jawab ya, Andi. Baik, Jadi Pak. fokus tetap ke kemana? Ke user lagi. Ada respon? Cukup, Pak. Oke, Terima kasih. sama-sama. Tidak terasa sudah pukul 9, saya kasih kesempatan satu orang lagi jika ada yang mau diskusi. Kali kedua, saya kasih kesempatan untuk diskusi. Ini malu-malu nih. Kali ketiga, saya kasih kesempatan. Ternyata belum ada. Terima kasih. Saya Coach HP. Mohon maaf jika dalam proses penyampaian materi masih ada kurangnya. Saya mengingatkan buat kalian, ingat jangan lupa bahagia dan semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya nanti di tanggal 1 November, insya Allah. Untuk besok nanti kalian bisa tanya lagi ke panitia ya. Di sini ada Mas Adi selaku administrasi di IBKWU ataupun di UPT Kewirausahaan dan Pengembangan Karir. Sampai ketemu lagi, mari kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Sama-sama.